pacar CEO ku nggak tahu kalau aku terikat sama sistem. Asalkan aku bisa nyelesain 100 misi buat dia tanpa syarat, aku bisa ngehidupin lagi pacar asli dari dunia nyata. Selama 5 tahun, aku sabar ngadepin sikap dingin dan hinaan dia. 99 misi udah kelar sampai akhirnya cowok idaman masa lalunya bikin ulah di arena balap. Pemilik arena marah besar dan minta ganti rugi 1 tangan. Gu Wancing malah ngusulin, asalkan aku mau pasang badan dan ngerelain tanganku dipotong demi cowok itu, dia bakal ngasih aku status yang jelas. Aku langsung narik napas dalam-dalam, natap dia dengan tatapan mata yang lembut banget kayak orang yang lagi jatuh cinta setengah mati. Kata demi kata, aku jawab, aku mau. Aku bakal turutin semua kemauan kamu. Wancing langsung tertegun ngelihat ekspresiku yang mantap banget. Dia nggak tahu hari dimana tanganku dipotong adalah hari tepat dimana aku bakal mati dan pergi dari dunia ini. Sebentar lagi kita berdua bakal ngedapetin apa yang kita mau. Pas pertama kali masuk ke dunia ini, aku ngelakuin segala cara buat bisa deket sama Gu Wancing. Benar-benar segala cara aku coba karena aku udah berkali-kali ngetaruhin nyawa buat dia. Wancing akhirnya terpakai SA ngebiarin aku ada di dekatnya. Tapi semua orang di kota A tahu kalau aku cuma anjing penjilat di samping dia. Terakhir kali kita ketemu, aku nggak sengaja denger Wancing bilang ke temennya kalau dia sebenarnya udah lama muak sama aku. Kalau bukan karena aku nurut banget sama dia pasti udah nendang aku dari dulu. Di momen itu, semua orang di ruangan itu langsung ketawa. Mereka ngetawain aku yang terlalu percaya diri, ngetawain aku yang dianggap nggak punya harga diri sama sekali. Mereka ngetawain aku karena nggak tahu kalau hati Wancing cuma buat Song Jinian. Padahal Jinian udah nyanyain waktu Wancing selama 3 tahun tanpa kejelasan status apapun. Muka aku langsung kelihatan masam banget. Tapi tiba-tiba HP ku bunyi. Hei lu yang marga gu, cepetan kesini sekarang juga. Kak Wancing ngalamin kecelakaan di arena balap. Di ujung telepon itu adalah orang yang ngaku temennya Wancing. Dia cuma ngomong gitu, terus langsung matiin teleponnya buru-buru. Waktu itu udah tengah malam dan di luar lagi hujan deras banget. Aku langsung lari keluar bahkan sampai nggak sempat pakai sepatu. Begitu aku sampai di arena balap, aku langsung panik dan buru-buru nanya ke orang-orang di sana tentang keadaan Wancing. Gimana keadaan Wancing? Kenapa lu baru datang sekarang? Kak Wancing baru aja ada masalah sama orang-orang di arena balap. Dia ditahan di belakang sekarang. Bos di sini maksa mau motong tangan Nona Wancing. Walaupun keluarga Giu itu keluarga kaya raya, tapi pemilik arena ini juga punya backingan kuat. Jongchen, cepetan lu pasang badan gantiin Kak Wancing. Yo, bukannya lu itu budak bucin nomor satunya Kak Wancing? Begitu dengar ucapan orang-orang itu, tanpa ragu, aku langsung setuju dan bilang, oke, biar tanganku aja yang dipotong demi Wancing. Cepetan lepasin Wancing sekarang juga. Begitu aku ngomong gitu, mereka semua langsung saling pandang dengan muka aneh, lalu meledak dalam tawa. Si tolol ini beneran mau ngerelain tangannya dipotong demi Kak Wancing. Gila, bener-bener budak bucin nomor 1 di dunia. Kak Wancing, keluar deh. Cowok ini bakal ngelakuin apa aja demi lu. Dia nggak bakal nolak apapun yang lu minta. Buruan ngomongin apa yang mau lu sampaikan. Aku langsung kebingungan setengah mati. Terus seorang cewek dengan paras yang cantik banget jalan keluar dari balik kerumunan. Dia kelihatan anggun banget kayak bidadari. Wancing ternyata nggak pernah ditahan. Di detik itu aku sadar kalau aku udah dibodoh-bodohin lagi. Wancing ngedeket ke arahku dengan muka sedingin es. Karena lu bahkan bisa setuju buat dipotong tangannya, harusnya nggak masalah kan? Demi siapapun itu. Firasat buruk langsung nyelimutin aku. Wancing ngangkat dagunya sedikit. Sorot, matanya kelihatan dingin dan cuek banget. Aku mau lu gantiin Jinian buat dipotong tangannya. Apa? Aku bener-bener shock denger itu. Motong tangan demi Song Jinian. Wancing kelihatan agak ngerasa bersalah. Tapi dia langsung balik tenang kayak biasa lagi. Hari ini bukan aku yang bikin masalah di arena balap, tapi Jinian. Dan sekarang Jinian lagi ditahan sama bos di sini. Masalah ini nggak bakal kelar kecuali ada tangan yang ditinggalin di sini. Lu tenang aja, gua bakal kasih ganti rugi. Asalkan lu mau ngorbanin tangan lu demi Jinian, gua janji bakal ngasih lu status yang jelas. Aku cuma bisa ketawa getir denger omongannya. Si Gu Wancing ini ternyata cinta mati banget sama Jinian. Jauh lebih bucin dari yang gua bayangin. Gu Wancing ini anak Taipan paling kaya. Lahir bergelimang harta dan selalu dikelilingin banyak cowok. Tapi anehnya, dia cuma punya perasaan sama Song Jinian. Bertahun-tahun dia selalu ngelindungin Song Jinian dengan hati-hati. Padahal Jinian hobi ngelakuin hal-hal gila kayak balapan mobil dan bungee jumping. Wancing jelas-jelas nggak suka, tapi dia selalu datang nemenin. Hari ini, dia bahkan rela nikah sama orang yang bener-bener dia benci. Semua itu cuma demi Song Jinian. Kelakuan Wancing dibikin. Pengorbanan aku selama 3 tahun kelihatan kayak lelucon, konyol. Dia langsung cemberut, ngeliat aku cuma diam 1000 bahasa. Lu nggak mau? Aku narik napas dalam-dalam dan natap dia dengan tatapan paling lembut sedunia. Kata demi kata, aku bilang aku mau. Aku bakal turutin semua kemauan kamu. Wancing langsung kaget pas ngeliat keteguhan sikapku. Apa beneran ada orang yang bisa cinta sampai segininya? Padahal dia bakal kehilangan 1 tangan loh.
Ekspresiku tetap kelihatan kalem. Ya jelas aku bakal setuju, karena cuma dengan nurut sepenuhnya sama Wancing, aku baru bisa ngehidupin lagi kekasihku yang sebenarnya. Kita ketemu lagi 7 hari lagi buat pisah ya. Tapi tenang aja, gua bakal siapin dokter terbaik buat ngobatin lu. Wancing natap aku lekat-lekat, takut kalau tiba-tiba aku berubah pikiran. Oke, jawabku sambil tersenyum lega. 7 hari lagi adalah waktu tepat di mana aku bakal pergi dari sini. Siau, tunggu aku. Bisiku dalam hati. 3 tahun akhirnya berlalu, aku akhirnya bisa ngehidupin pacarku lagi. Tapi pas efek adrenalinnya mulai hilang, pandanganku tiba-tiba gelap dan badanku langsung lemes. Wancing spontan langsung megangin badanku. Tapi dia kaget banget pas ngelihat aku ternyata nggak pakai alas kaki. Ada genangan darah yang cukup banyak di bawah kakiku. Kayaknya karena terlalu buru-buru buat angkat telepon tadi, aku sampai nggak sempet pakai sepatu dulu. Alis Wancing langsung berkerut dengan ekspresi yang campur aduk. Apa beneran ada cinta setulus ini di dunia? Saking tulusnya, sampai-sampai rela ngorbanin diri sendiri. Orang-orang di sekitar yang ngelihat genangan darah di kakiku awalnya kaget. Tapi terus mereka malah masang senyum sinis. Lihat deh, lihat. Cintanya Jongchen ke Kak Wancing bener-bener bikin dia nggak punya harga diri sama sekali. Lihat tuh kakinya sampai berdarah-darah gitu. Pasti langsung lari keluar. Pas baru banget nerima telepon. Tapi yang namanya budak bucin, ujung-ujungnya pasti nggak bakal dapet apa-apa. Menurut lu, emang Kak Wancing peduli? Hati Kak Wancing kan seutuhnya cuma buat Tuan Muda Song. Bener banget. Mau dia jungkir balik kayak gimana pun, dia nggak bakal bisa nyentuh hatinya Kak Wancing. Kak Wancing, biarin aja dia. Toh, dia juga udah setuju buat dipotong tangannya demi Tuan Muda Song. Tinggalin aja dia di sini. Aku setuju buat motong tanganku demi Song Jinian. Dan harusnya Guancing ngerasa lega. Tapi pas dia ngeliat kakiku yang penuh darah, hatinya tiba-tiba ngerasa berat banget. Tanpa alasan yang jelas. Dia nggak bisa nahan diri. Tapi malah ngangkat tubuh gue yang lagi pingsan. Semua orang langsung cengok seketika. Terus mengeritkan datehi dan bilang, Kak Guancing, apakah kakak beneran kepincut sama sampah ini? Muka Guancing langsung berubah drastis pas dia bilang dengan dingin. Omong kosong. Dia bahkan belum potong tangannya demi Song Jinian. Gue lakuin semua ini cuma demi Jinian. Habis ngomong gitu, dia kayak mau nutupin sesuatu dan langsung buru-buru bawa pergi. Entah udah berapa lama, gue pingsan di tengah kekacauan yang bikin pusing ini. Rasanya kayak lagi ngelihat wajah lembut Xiao berusaha keras buat ngeraih momen kehangatan ini. Xiao, tolong tunggu aku sebentar lagi ya. Aku bakal segera kembali. Selama 3 tahun ini, nggak ada sedetik pun gue nggak kangen buat bersatu lagi sama Xiao. Cuma dengan mikirin dia, gue bisa bertahan hidup di dunia yang dingin ini. Tapi tiba-tiba kehangatan itu lenyap. Gantinya ada sepasang mata yang dingin, suram, dan kelihatan marah. Guancing nepuk pundak gue, alisnya berkerut dalam banget. Pulang, memangnya lu mau balik kemana? Meskipun Guancing selalu bilang nggak peduli sama gue. Begitu denger gue mau pergi, dia kayak nggak rela banget, seolah Ofah barang paling berharganya baru aja direbut. Sialan. Pas gue sadar, muka gue langsung berubah drastis. Gue pasti udah ngelantur pas tidur tadi. Gue langsung buru-buru ngalin pembicaraan. Ngomong-ngomong, apa lu yang bawa gue balik ke sini? Guancing makin cemberut pas denger itu. Nah, alisnya berkerut tipis. Dia sebenarnya bukan tipe orang yang suka kepo, tapi dia tetap mendesak. Gue lagi nanya sama lu. Lu sebenarnya mau pergi kemana sih? Karena nggak bisa bohongin dia. Gue cuma bisa ngehela napas, pasrah, dan bilang, gue mau pergi kemana lagi kalau lu ada di sini. Begitu kata-kata itu keluar, Guancing kayak langsung tenang, seolah abis minum obat penenang. Lagian, Jungchen kan paling cinta sama gue, mana mungkin dia pergi? Cukup. Dokter keluarga bakal datang buat meriksa lu sebentar lagi. Mending lu siap-siap dulu. Guancing langsung balik ke sifat angkuhnya yang dulu. Di situ gue baru paham kenapa Guancing sudi bawa gue ke rumahnya. Bawa gue ke rumahnya. Ternyata dia udah nyiapin dokter karena takut gue bakal ingkar janji. Gue cuma bisa ketawa getir. Mana mungkin gue nyesel? Selama itu bisa bikin Xiao bangun. Gue rela ngorbanin segalanya. Dokter di samping, gue langsung bergumam, Pak Yung, walaupun kita bisa pasang tangan palsu setelah tangan Anda dipotong, tapi tangan palsu gak bakal pernah sebanding sama tangan asli. Nanti Anda nggak bakal bisa ngangkat barang berat, nggak bisa sering pakai tangan, tubuh juga bakal ngalamin penolakan, bahkan seluruh lengan Anda bisa membusuk. Gue langsung melamun. Nggak terlalu mikirin omongan dokter itu. Emangnya peduli apa sama efek penolakan, peduli apa sama lengan yang membusuk. Lagian, sisa waktu hidup gue tinggal 6 hari lagi. Tubuh ini bakal bener-bener hancur kok. Buat apa gue peduli sama hal-hal kayak gitu? Guancing King mulai curiga pas ngelihat ekspresi datar gue, dia agak gugup. Reaksi macam apa ini? Apa lu nyesel sekarang? Gue langsung tersadar kembali. Gue tersadar dan natap Guancing dengan lembut tapi tegas, seolah-olah lagi ngelihat orang lain lewat dirinya. Gue janji sama lu, gue pasti bakal ngelakuinnya. Guancing denger janji tegas, gue itu langsung salah. Tingkah kayak kepanasan, panik, dan pengen kabur. Pokoknya inget janji lu, gue mau cari angin dulu. Gue dikurung sendirian di kamar. Penjelasan dokter juga udah hampir selesai. Gue bangun dan mau pergi,
Tapi pas baru nyampe di belokan tangga, gue papasan sama Song Jinian. Yang baru aja dilepasin sementara. Ini pertama kalinya gue ketemu Song Jinian secara langsung, tapi mukanya udah nempel banget di ingatan gue karena wallpaper HP guancing, dinding foto di rumah, bahkan di gantungan kunci, semuanya pajang muka yang sama. Jinian punya fitur wajah yang tegas, bak patung, mata yang dalam, dan bibir tipis yang rapat. Orang-orang pasti langsung suka pas pertama kali lihat. Pantesan aja dia bisa bikin guancing, si gadis genius kesayangan surga itu selalu mikirin dia. Tapi gue nggak mau banyak urusan sama dia. Gue cuma ngangguk sopan dan berniat pergi. Jinian ngalangin jalan gue dengan tampang sok terzalimi dan bilang, Pak Jung, Kak Guancing bilang, Anda yang bakal potong tangan demi gue kan? Gue bener-bener minta maaf ya. Kalau bukan karena gue bikin masalah, Anda gak perlu sampai kehilangan tangan. Ekspresi gue biasa aja. Semuanya murni kemauan gue sendiri. Gue cuma bisa nyelamatin pacar gue dengan nurutin semua kemauan Guancing. Jinian sebenarnya kesini cuma mau pamer. Tapi respon dingin gue bikin dia kayak mukul kapas. Cih, sukarela katanya. Jangan kira gue gak tahu rencana busuk lu ya. Lu pikir dengan kehilangan sebelah tangan lu bakal pantes nikah sama Kak Guancing? Muka tampaknya mendekat ke muka gue kelihatan licik banget. Mimpi aja lu. Sebelum gue sempat bereaksi, Song Jinian senyum licik terus sengaja jatuh terjungkal ke belakang. Pas jatuh, dia teriak histeris ketakutan, Kak Jung, Kak Jung. Gue tahu kakak marah sama gue, tapi gue cuma mau nebus kesalahan gue. Kenapa kakak tega banget sama gue? Sebelum gue sempat ngejelasin, tiba-tiba bayangan melintas cepat di depan mata gue. Terus rasa perih langsung ngehantam pipi gue. Jung Chen, lu brengsek banget. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Jinian, gue gak bakal pernah lepasin lu. Guancing melotot tajam ke arah gue dengan mata memerah. Terus dia buru-buru lari ke bawah buat meriksa keadaan Song Jinian. Abis ditampar, telinga gue langsung berdengung. Pas refleks mau ngejelasin, Jinian malah langsung nyerobot ngomong. Dengan muka pucat, dia bilang, Kak Guancing, jangan salahin Pak Jung. Kalau bukan gara-gara gue, dia gak perlu sampai kehilangan tangan. Wajar aja kalau dia lampiasin amarahnya ke gue. Dengar itu, Guancing makin meledak marah. Tadi lu setuju sukarela, sekarang malah mau ingkar janji. Lu masih punya harga diri sebagai laki-laki gak sih? Lagian semua ini kan keputusan gue. Kenapa lu malah lampiasin ke Jinian yang gak bersalah? Meskipun gue udah ngingetin diri sendiri buat gak sakit hati lagi, tapi pas ngelihat muka Guancing yang penuh amarah, dada gue tetap aja kerasa sesek. Biarpun gak ada rasa cinta di antara kita. Tapi setelah gue rela mati-matian berkorban demi dia selama 3 tahun, ternyata kayak gini cara dia mandang gue. Jinian pura-pura berkaca-caca dan bilang, sudahlah, Kak Guancing, biarin aja Kak Jung lampiasin amarahnya. Gue gak apa-apa kok, omongannya bener-bener kayak bensin ke dalam api. Guancing makin murka, dia langsung teriak ke bodyguard di belakangnya. Gimana cara dia dorong Jinian tadi? Lempar dia dengan cara yang sama. Dan buat lu, Jung Chen, di perjamuan keluarga nanti malam, gue mau lu minta maaf ke Jinian di depan umum. Kalau nggak, kesepakatan di antara kita bakal bener-bener batal. Habis ngomong gitu, Guancing gak sudi ngeliat gue lagi. Langsung balik badan buat ngebujuk Song Jinian pergi. Gue berusaha berontak sekuat tenaga. Tapi tubuh gue langsung diangkat paksa sama 2 satpam berbadan kekar. Terus dilempar dari lantai 2. Benturan keras itu bikin pandangan gue langsung gelap seketika. Terus pandangan gue langsung tertutup cairan darah merah pekat. Tolong gue, selamatin gue. Tapi gak ada satupun orang yang peduli. Gak ada juga yang manggilin dokter buat gue. Gak ada satupun yang sudi mempertaruhkan nyawa buat melindungiku kayak yang Xiao lakukan. Aku cuma bisa merempah serah. Gak tahu udah berapa lama. Tiba-tiba aku tersentak bangun gara-gara disiram air dingin. Sambil memegangi jidatku yang berdenyut sakit, pandanganku mulai kabur. Perjamuan keluarga Tuanjang mau dimulai, Nona Su. Silakan turun ke bawah, ucap si pelayan dengan nada meremehkan. Suaraku kedengaran lemas dan mukaku pucat banget, aku lagi gak enak badan. Tapi si pelayan sama sekali gak ngasih aku kesempatan buat nolak. Nona muda bilang, bahkan kalau harus menyeretmu paksa, kami bakal tetap menyeretmu ke bawah. Kepalaku rasanya mau pecah, tapi aku tetap menggertakkan gigi dan berusaha berdiri. Aku terus-menerus meyakinkan diriku di dalam hati. Sebentar lagi, cuma butuh 6 hari lagi, dan aku bisa menyelesaikan misi ini. Pergi dari dunia neraka ini. Sambil memegangi jidatku yang berdenyut sakit, aku berjalan mengikuti pelayan itu, melangkah terhuyung-huyung, masuk ke tempat perjamuan. Para kerabat dari keluarga gue kelihatan mentereng banget dengan pakaian mewah, rancangan desainer ternama, sambil memegang gelas anggur mahal, asyik minum dan bersulang. Sementara aku masih memakai kemeja penuh noda darah dari tadi pagi. Kelihatan sangat asing di tengah kerumunan. Tapi karena aku bakal segera pergi, aku nggak mau bikin masalah lagi. Aku cuma memperhatikan orang yang jadi pusat perhatian di sana. Tuan muda Song Jinian. Hari ini adalah hari perjamuan keluarga Gu kami. Wancing bahkan sampai mengundangmu langsung ke sini. Jelas banget dia sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga. Aku dengar Wancing bahkan sengaja menyuruh orang buat memotong tangan orang yang mengganggumu. Cinta kalian ini benar-benar disaksikan oleh langit dan bumi.
Jangan sampai melepas orang yang ada di depan matamu ini ya. Ah iya, bener banget. Dan lihat cincin di tanganmu itu. Itu kan cincin Heart of the Ocean yang dibuat khusus oleh desainer perhiasan Amerika DS. Harganya sampai ratusan juta. Wancing sampai harus bersusah payah demi membelinya buat kamu. Mendengar itu, aku langsung menoleh ke arah sumber suara. Benar saja, sebuah cincin besar berkilau melingkar di jari Song Jinian. Dia pun melirik ke arahku dengan tatapan sombong, mengira aku bakal langsung emosi dan hilang kendali. Padahal aku tetap tenang tanpa menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Karena waktuku tinggal 6 hari lagi. Setelah itu, aku bisa menghidupkan kembali pacarku dan pergi dari dunia ini selamanya. Sekarang, aku cuma ingin sebisa mungkin menyembunyikan keberadaanku. Tapi ya namanya juga takdir, pohon ingin tenang tapi angin terus berembus. Tiba-tiba Song Jinian berjalan menghampiriku dengan wajah penuh niat busuk. Dia berbisik, berani banget ya kamu kembali ke sini. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran berharga biar kamu gak terus-menerus mengganggu Kak Wancing. Aku sadar ada yang gak beres, tapi semuanya sudah terlambat. Song Jinian menyeringai licik, lalu melempar cincin di tangannya ke dalam perapian. Kemudian berteriak kaget, Tuanjang, Anda boleh saja marah sesuka hati. Tapi Anda nggak boleh membuang cincin pemberian Kak Wancing ini. Cincin yang sangat berharga ini. Teriakannya langsung memancing perhatian semua tamu di sana. Gu Wancing juga buru-buru melangkah maju. Ada apa Jinian? Apa Jiang Chen mengganggumu lagi? Song Jinian seketika langsung menangis menutup mulut sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan aku, Kak Wancing. Aku gagal menjaga cincin yang kamu berikan. Tuan Jiang membuangnya ke dalam bara api yang menyala itu. Wajah cantik Gu Wancing seketika langsung menggelap marah. Dia menatapku dengan mata setajam pisau. Sebenarnya apa sih maumu biar bisa melepaskan Jinian? Lalu dia membujuk Jinian dengan lembut dan penuh perhatian. Nggak apa-apa, itu cuma cincin biasa kok. Kalau kamu suka, aku bisa membuatkan yang baru khusus untukmu. Tapi Song Jinian malah merengek, nggak mau. Ini kan cincin pertama yang kamu kasih buat aku. Aku mau cincin ini saja. Sambil berkata begitu, dia nekat mau memasukkan tangannya ke dalam api perapian. Gu Wancing buru-buru menahannya dan berkata, kamu gila ya? Tanganmu bisa melepuh nanti. Tapi Jinian malah berteriak, aku nggak peduli. Aku mau cincin ini. Gu Wancing langsung mengeritkan dahi, lalu seolah teringat sesuatu, dia melotot tajam ke arahku. Karena Jinian bersikeras menginginkan cincin itu, maka kamu sebagai biang keroknya yang harus mengambilkannya. Tanpa aba-aba, dia langsung mendorongku ke arah perapian. Sontak aku langsung berteriak kesakitan. Tanganku seketika terpanggang di dalam perapian bersuhu 1000 derajat yang penuh dengan bara api membara. Kulit dan dagingku langsung melepuh, hancur, dan mengeluarkan darah segar. Rasa sakit yang luar biasa, hebatnya langsung membuat pandanganku gelap gulita. Rasa sakit terbakar api ini bercampur dengan sisa rasa sakit akibat dilempar dari gedung tadi pagi. Aku benar-benar hampir tidak kuat lagi menahannya. Sakit banget. Rasanya aku pengen mati saja saat itu juga. Tapi begitu mengingat wajah lembut Xiao, aku langsung menggertakkan gigi. Enggak, aku belum boleh mati sekarang. Kalau aku mati di sini, misiku bakal dianggap gagal dan Xiao nggak akan pernah bisa hidup kembali. Memikirkan hal itu, aku mengertakkan gigi kuat-kuat dan mengumpulkan sisa tenagaku untuk menarik tanganku keluar. Bara api yang sangat panas sudah menempel erat di kulit tanganku. Menariknya paksa rasanya sama saja seperti dikuliti hidup-hidup dan ditarik otot-ototnya. Aku langsung tersungkur ke lantai dengan kondisi yang mengenaskan. Kedua, tanganku berlumuran darah. Lukanya bahkan sampai kelihatan tulangnya. Rasa sakit yang teramat sangat membuat pikiranku benar-benar kosong. Tanganku gemetaran hebat. Semua orang menatapku seolah-olah aku ini cuma badut tontonan yang lucu. Tapi belum sempat aku menenangkan diri. Tubuhku didekap dan dipaksa berdiri lagi oleh 2 orang. 2 pengawal berjas hitam itu berkata dengan wajah datar tanpa ekspresi, Nona Su bilang, kamu harus mengambil cincin itu hari ini. Maaf ya. Tanganku yang sudah berlumuran darah kini harus terbakar lagi oleh bara api. Aku menoleh ke belakang dengan perasaan putus asa. Aku sadar betul kalau aku tidak bisa menemukan cincin itu hari ini, mereka nggak akan pernah melepaskanku. Akhirnya aku cuma bisa menggertakkan gigi dan mulai mengais tumpukan bara panas itu. Kobaran api langsung menjilat dan membakar setiap jengkal kulit tanganku. Rasanya perih luar biasa seperti disayat 1000 pisau sekaligus. Tapi aku nggak punya pilihan selain menahan siksaan kejam ini. Berulang kali aku menyingkirkan bara api yang menyala mencari cincin itu selama 1 jam penuh. 2 tanganku hancur bersimbah darah tanpa ada kulit yang utuh tersisa sedikit pun. Akhirnya aku berhasil menemukan cincin itu. Pengawal berjas hitam tadi cuma melempar segulung perban ke arahku secara asal-asalan sebelum pergi. Sambil bersandar di tembok, aku berusaha menyeret tubuhku ke belakang dan membalut tanganku Mazu seadanya. Baru saja aku mau mencari obat pereda nyeri, tiba-tiba mataku menangkap sosok yang sangat familiar. Dia sedang memegang ponselnya sambil berbicara dengan nada yang sangat sombong. Jinian, menurutku mending kamu terima saja cinta Wancing.
Coba lihat deh, dia selalu membawamu ke perjamuan keluarga setiap hari, bahkan sampai ngasih kamu cincin di depan umum. Arti dari semua ini sudah jelas banget kan? Bisa dibilang, begitu kamu angkat bicara, dia bahkan rela memetikkan bintang di langit buatmu. Bahkan waktu tanganmu hampir dipotong kemarin, Wancing juga lah yang mengatur agar ada orang lain yang menggantikan posisimu. Dan saat cincinmu dilempar ke dalam perapian, Gu Wancing bahkan langsung menyuruh Jiang Chen buat merogoh dan mengambilnya. Apa? Kamu sama sekali nggak tersentuh dengan semua pengorbanan Wancing? Tapi Song Jinian malah tertawa meremehkan seolah itu hal paling lucu di dunia. Ibu, kalau Gu Wancing bodoh dan bisa kubodohi sih, wajar saja. Tapi masa ibu sama ayah ikut-ikutan tertipu denganku? Orang di seberang telepon langsung terdiam kaget. Maksud kamu, Jinian langsung menyeringai licik? Sifat dasar manusia itu memang aslinya murahan. Ibu, ayah, kalau aku menerima cinta Gu Wancing begitu saja dengan gampang, kalian pikir dia bakal tetap baik sama gue kayak sekarang? Sesuatu yang terlalu gampang didapet itu gak bakal pernah dihargai. Makanya, sejak awal gue sengaja nolak Gu Wancing. Ternyata ini semua cuma settingan. Pasangan Song langsung cengo. Terus kenapa waktu itu kamu bersikeras ke luar negeri? Jinian senyum sinis sambil ketawa remeh. Ya jelas buat nipu Gu Wancing lah. Gue harus pergi pas dia lagi sayang-sayangnya sama gue. Cuma dengan cara itu dia bakal inget gue selamanya. Pasangan Song cuma bisa menghela napas pas denger ini. Anak pinter, kamu emang luar biasa, tapi jangan kelewatan ya. Aliran dana keluarga Song kita lagi sekarat nih. Kita masih ngandelin dia buat investasi di perusahaan kita. Iya, bener banget. Apalagi si Jung Chen itu dia emang beneran saingan kita. Gu Wancing udah janji bakal ngasih dia pengakuan asal dia mau ngerelain tangannya hancur buat dapet pengakuan dari dia. Tapi mereka malah mau nikah lagi. Semua rencana kamu bisa gagal total dong. Song Jinian malah senyum santai penuh percaya diri. Papa, mama tenang aja. Gu Wancing sama sekali gak ada rasa sama si budak cinta Jung Chen itu. Tadi pagi gue sengaja pura-pura jatuh dari tangga terus ngefitnah si Jung Chen. Fitnah mentah-mentah. Dan tebak apa? Dia bahkan gak ngecek rekaman CCTV sama sekali. Malah langsung nyuruh orang buat ngelempar Jung Chen dari tangga biar gue seneng. Terus hari ini, cincin ini juga sengaja gue lempar ke perapian. Kalian lihat sendiri kan, Gu Wancing langsung percaya tanpa ragu sedikit pun. Dia maksa Jung Chen buat ngambil cincin itu dari api. Cuma butuh satu kata dari gue. Gu Wancing bahkan langsung manut kayak kerbau dicocok hidung. Pas denger itu, gue bener-bener gak percaya sama pendengaran gue sendiri. Gue langsung nutup mulut biar gak kelepasan teriak. Ternyata semua ini cuma akal-akalan busuk si Song Jinian. Sosok cinta pertama kesayangan Gu Wancing ternyata aslinya sebajingan itu. Tanpa buang waktu, gue langsung cek HP gue. Untung banget gue udah ngerekam seluruh obrolan mereka lewat video. Sisa 6 hari lagi sebelum gue pergi dari sini. Gue tarik napas dalam-dalam. Ini bakal jadi kado kejutan terakhir yang gue siapin buat Gu Wancing. Pas gue balik ke lantai atas, ternyata Gu Wancing udah nunggu di depan pintu kamar gue sambil melipat tangan di dada. Sepasang mata indahnya menatap gue dengan dingin, tapi ada gurat keraguan yang melintas pas dia ngelihat luka di tangan gue. Kan udah aku bilang, jangan pernah cari masalah sama Jinian lagi. Kenapa kamu bandel banget sih? Gue langsung nyembunyiin tangan gue ke belakang punggung. Rasanya hati gue makin hancur lebur. Kenapa juga Gu Wancing mau nungguin gue tengah malam begini? Ujung-ujungnya pasti demi si Jinian bajingan itu juga. Refleks, gue pengen nunjukin rekaman video tadi, tapi akhirnya gue urungkan niat itu. Gue tahu persis kalau sekarang, Gu Wancing jauh lebih percaya sama Jinian dibanding sama gue sendiri. Kalaupun gue kasih lihat video ini sekarang, Gu Wancing pasti nggak bakal percaya. Dia malah bakal mikir gue lagi fitnah Jinian, kesayangannya, tapi ceritanya bakal beda pas gue udah pergi nanti. Orang yang mau pergi selamanya nggak mungkin bohong. Mikirin hal itu, gue nunduk lesu, dan setelah diam cukup lama, akhirnya gue bersuara, aku nggak tahu harus jelasin kayak gimana lagi ke kamu sekarang. Aku bakal kasih jawabannya dalam 6 hari lagi. Habis ngomong gitu, gue jalan pincang masuk ke kamar tanpa noleh ke belakang sedikit pun. Gu Wancing cuma bisa cemberut ngeliat gunggung gue yang makin menjauh dengan perasaan campur aduk yang nggak menentu. Keesokan paginya, gue bangun pagi-pagi banget karena hari ini adalah hari anniversary hubungan gue sama Xiao. Di waktu kayak gini, setiap tahunnya, Xiao selalu narik gue buat main ke taman hiburan. Kita berdua bakal ngabisin waktu seharian penuh di sana. Pas malam tiba, kita bakal pergi ke restoran buat makan malam romantis yang enak banget. Setiap kali gue inget momen manis itu, gue gak bisa nahan senyum di bibir gue. Cuma sisa 5 hari lagi, dan gue bisa balik ke kehidupan gue yang dulu lagi. Dengan penuh semangat, gue beli 2 tiket dan langsung meluncur ke taman hiburan. Ini tempat favoritnya Xiao. Setelah semuanya siap, gue masuk ke area taman hiburan sambil natap penuh rasa sayang ke arah cincin polos yang gue sembunyiin di telapak tangan gue. Ini satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalin Xiao setelah perjalanan melintasi waktu. Xiao, hari ini anniversary kita. Aku harap belum sempat gue kelar ngomong, tiba-tiba terdengar suara yang gak asing tapi kedengaran heran. Jung Chen, ngapain kamu di sini? Gu Wancing ngerutin dahinya
kelihatan kaget banget lihat gue ada di sana. Pas matanya tertuju kedua tiket di tangan gue, wajahnya langsung makin judes. Kok kamu bisa tahu kalau hari ini adalah hari peringatan kematian ibuku? Gue langsung cengok seketika, terus buru-buru nyuci-nyuci tadi. Di saat yang sama, sistem langsung ngasih tahu gue hari ini emang hari peringatan kematian ibunya Guancing. Dia anak dari istri pertama kepala keluarga Gu. Sayangnya ibunya tewas dalam kecelakaan mobil pas lagi ngajak Guancing kecil ke taman hiburan ini. Kejadian itu menyisakan trauma mendalam di hati Guancing. Gara-gara itu juga ayahnya selalu nyalahin dia. Yang bikin hubungan ayah dan anak ini retak parah. Sejak saat itu, Guancing gak pernah mau nginjekin kaki ke taman hiburan lagi. Ini rahasia yang gak ada satu orang pun tahu. Bahkan Song Jinian, si cowok kesayangan itu juga gak tahu. Makanya pas gue tiba-tiba muncul bawa 2 tiket taman hiburan di depan matanya, hatinya langsung goyah banget. Gue bener-bener gak nyangka kalau kebetulan ini bisa sepas ini. Tapi gue juga mungkin jujur soal Xiao kan. Akhirnya gue cuma bisa diam 1000 bahasa. Tapi aksi bungkam gue ini malah disalahartikan sama dia. Dianggap punya makna mendalam yang lain. Tatapan matanya yang indah langsung melembut. Dan ada pancaran emosi hangat yang muncul di wajah cantiknya. Yang biasanya selalu cuek dan dingin. Sekretarisnya bahkan sampai gak tahan buat bantuin gue bicara. Presiden Su, semua ini tuh udah disiapin sama Pak Jung sebelum subuh. Beliau nggak cuma beli tiket taman hiburan, tapi juga udah pesan restoran terbaik di dekat sini biar Anda senang. Kasihan beliau, padahal tangannya lagi luka parah. Sekretaris ini, emang udah kerja bertahun-tahun bareng Guancing. Dia bisa ngeliat jelas mana cinta yang tulus dan mana yang cuma settingan belaka. Walaupun Pak Jung orangnya pendiam dan nggak pinter ngomong, tapi dia rela mempertaruhkan nyawanya demi Presiden Su. Sedangkan Song Jinian, biarpun dapat perhatian lebih, aslinya cuma cowok modal tampang doang, alias gak ada isinya. Si sekretaris sebenarnya tetap berharap Presiden Su dan Pak Jung bisa bersatu. Guancing natap gue dengan tatapan yang benar-benar rumit dan penuh keraguan. Setelah hening cukup lama, dia ngegigit bibirnya terus balik masang tampang, cuek andalannya lagi. Meskipun kamu ngelakuin semua ini buat aku, jangan harap aku bakal berterima kasih ya. Walaupun Guancing gengsi dan jual mahal, dia tetap ngikutin gue masuk ke dalam taman hiburan. Dia inget banget kalau impian terbesarnya waktu kecil adalah bisa pergi ke taman hiburan sekali aja. Tapi setiap kali dia bilang ke ayahnya, dia pasti langsung dimarahin habis-habisan. Dulu dia yang masih kecil gak paham apa-apa. Sejak saat itu, dia gak pernah lagi mau pergi ke taman hiburan. Siapa sangka kalau pengalaman pertamanya ke taman hiburan malah bareng gue. Padahal sebenarnya gue pengen banget bilang kalau hari ini adalah anniversary gue sama Xiao. Tapi ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur gara-gara kesalahpahaman Guancing ini. Akhirnya kita berdua cuma bisa main bareng di taman hiburan kayak gini sepanjang hari. Di penghujung hari, setelah Guancing nyobain semua wahana permainan dan bersiap pulang, gue langsung nunjuk ke arah biang lala raksasa yang ada di atas bukit. Itu terus bilang, kita belum nyobain yang satu itu loh. Ada legenda yang bilang kalau biang lala mencapai titik tertinggi, kita bisa buat permohonan. Guancing langsung bengong. Secara refleks, dia mendongak. Dia emang nggak pernah ke taman bermain sebelumnya. Jadi dia nggak tahu soal legenda biang lala itu. Kita pun naik ke atas biang lala sampai akhirnya tiba di titik tertinggi. Ada kilatan cahaya. Di mata gua, waktu gua buru-buru nyuruh dia, buruan ini udah di puncak tertinggi. Cepetan bikin permohonan. Nah, walau Guancing ngerasa ini kekanak-kanakan banget, tapi dia tetap menyatukan kedua tangannya dan berdoa. Semoga Song Jinian selalu aman dan selamat. Sampai terluka pas lagi olahraga ekstrem. Setelah selesai bikin permohonan, secara refleks dia langsung ngelihat ke gua. Senyum di mata gua pun perlahan pudar. Dia akhirnya nambahin permohonannya semoga operasi Jung Chen dalam 6 hari ke depan juga berjalan lancar tanpa mengganggu kehidupan normalnya. Pas mereka lagi ngomong, biang lalanya perlahan turun dari titik tertinggi. Tapi siapa sangka pas sisa 10 meter terakhir, biang lalanya mendadak rusak parah. Kabel besi di atas kita goyang-goyang ngeri banget dan kabin tempat kita duduk langsung merosot tajam ke bawah. Di saat genting itu, gua langsung nerjang ke arah Guancing. Gua bisa pergi dari dunia ini dalam 6 hari lagi. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama Guancing, target dari misi gua, maka misi gua otomatis gagal total. Biar gua mati pun, gua nggak bakal biarin Guancing terluka sedikit saja. Mikirin hal itu, gua langsung dekap erat Guancing dalam peluk gua. Gua meluk, dia erat-erat. Dengan suara benturan keras, kabin biang lala itu jatuh bebas dari ketinggian 10 meter dan hancur berkeping-keping. Guancing panik setengah mati pas lihat gua ngelindungin dia. Erat-erat dalam dekapan gua. Terus darah segar makin banyak ngalir deras dari kepala gua. Jung Chen jangan, sebelum gua pingsan. Gua cuma bisa dengar teriakan yang menyayat hati itu. Gua memejamkan mata dalam kondisi setengah sadar berpikir kalau gua pasti salah dengar. Mana mungkin Guancing bisa secemas itu sama gua? Sebelum gua sempat mikirin itu, gua bener-bener pingsan total. Nggak tahu udah berapa lama berlalu. Pas gua bangun, gua cuma bisa megangin jidat gua yang sakitnya minta ampun.
Gua lihat Guancing mencengkeram pundak, gua erat-erat sambil teriak histeris. Jungchen, lu udah gila ya? Kenapa lu jadiin badan lu tameng buat gua? Lu tahu nggak kalau tindakan lu itu bisa bikin lu mati? Pundak gua sakit banget karena cengkeramannya, tapi gua nggak mungkin bilang yang sejujurnya ke dia. Kalau Guancing mati, semua usaha keras gua selama 3 tahun ini bakal sia-sia belaka. Gua nggak bakal pernah bisa hidup kembali. Dengan pikiran itu, gua menatap Guancing dengan binar penuh kasih sayang di mata gua. Biar gua harus mati pun, gua harus pastiin lu tetap aman. Guancing bener-bener terguncang hebat di dalam hatinya. Selama 3 tahun ini, meski gua berkali-kali nyatain cinta ke dia nggak pernah sekalipun nganggep itu serius. Tapi di momen hidup dan mati pas di biang lala tadi, gua sama sekali nggak ragu buat ngasih dia kesempatan hidup. Kalau ini bukan cinta, terus apalagi? Semua sikap patuh gua di masa lalu, janji-janji manis itu mungkin cuma acting. Tapi kalau yang ini, gua beneran taruhan nyawa. Apa dia beneran secinta itu sama gua? Pas Guancing lagi galau dan bimbang. Dia baru mau ngomong sesuatu ke gua pas tiba-tiba ponselnya berdering. Kak Guancing, gawat banget, ada kejadian buruk. Buruan datang ke rumah sakit. Jinian kena leukemia dan butuh donor sumsum tulang secepatnya. Apa? Begitu dengar itu, Guancing langsung berdiri dengan muka panik luar biasa. Gimana bisa Jinian mendadak kena leukemia? Orang di seberang telepon langsung bilang dengan panik, Kak Guancing, jangan tanya soal itu dulu sekarang. Tuan muda Song punya golongan darah resus negatif. Stok darah di rumah sakit lagi kosong. Sekarang cuma Jungchen satu-satunya orang di kota ini yang punya golongan darah resus negatif. Bawa dia ke sini secepatnya. Guancing langsung natap gua yang baru aja sadar dari luka parah dengan wajah pucat pasi dan untuk pertama kalinya dia kelihatan ragu. Apa kita nggak bisa nyari sumsum tulang dari kota lain? Lagi pula, gua terluka gara-gara dia. Gua baru aja keluar dari ICU, masa sekarang mau diseret lagi buat donor sumsum? Bahkan Guancing pun ngesasa ini kejam banget. Teman dekatnya di seberang telepon langsung melongo dan teriak kaget, Kak Guancing, lu ngomong apa sih? Itu kan Song Jinian. Lu beneran nolak Song Jinian demi si Jungchen? Di mata mereka, gue emang cuman kantong darah gratisan bagi Guancing. Mana mungkin Guancing peduli sama hidup matinya sebuah kantong darah? Tapi pas gue lihat ekspresi ragu Guancing, gue langsung nyabut jarum infus gue dan bilang dengan santai, gue nggak apa-apa kok. Yuk kita pergi donor sumsum tulang buat Song Jinian. Gue langsung ngecek waktu. Ternyata gue udah pingsan selama 3 hari penuh. Berarti sekarang tinggal sisa 3 hari lagi. Dan gue nggak boleh buat kesalahan sedikit pun. Lagi pula, kalau gue nentang kemauan Guancing, gue nggak bakal bisa hidup kembali. Tujuan gue cuma satu, yaitu nyelesain misi ini. Gue menahan rasa sakit dan bersandar ke dinding buat berdiri, tapi rasanya gue hampir ambruk saat itu juga. Setelah nunggu agak lama, gue baru bisa menyeimbangkan diri dan jalan keluar. Guancing nyetap punggung gue yang kelihatan kurus kering dan lemah dari belakang. Hatinya mendadak terasa nyesek banget. Mungkin karena gue hampir kehilangan nyawa demi dia. Atau karena gue sama sekali nggak ragu buat donorin sumsum tulang demi Song Jinian. Dia selalu ngerasa kalau punggung gue kelihatan rapuh dan menyedihkan banget. Padahal orang yang harusnya paling dia peduliin itu jelas-jelas si Jinian, jelas-jelas si Song Jinian. Gue juga udah setuju buat donorin sumsum tulang. Harusnya dia lega dong. Dia harusnya ngerasa lega. Tapi kenapa rasanya sesakit ini? Apa mungkin kebersamaan selama 3 tahun ini bikin dia diam-diam baper dan mulai ada rasa sama Jungchen? Begitu pikiran. Itu muncul, Guancing langsung membantahnya. Enggak, ini benar-benar gak mungkin. Satu-satunya orang yang gue cintai cuma Jinian. Dia cuma kasihan aja sama Jungchen. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu buru-buru susul gue ke rumah sakit. Buat donor sumsum tulang, jarumnya harus ditusuk ke bagian arteri terdalam. Padahal gue baru aja lolos dari maut. Suster udah nyoba berkali-kali, tapi tetap gagal ngambil darah arteri gue. Gue memejamkan mata, biar gue udah kelihatan pucat pasi tanpa ada rona darah sedikit pun. Suster gimana sih? Kenapa harus ambil darah berkali-kali kayak gitu? Lihat tuh uratnya sampai biru-biru begitu. Guancing akhirnya nggak tahan buat ngomongin susternya. Suster muda itu langsung memutar bola matanya malas. Bukannya kakak sendiri ya yang maksa dia buat donor sumsum tulang. Kondisi dia sekarang ini bener-bener nggak layak buat donor darah. Kakak emangnya mau nguras darah arteri dia seberapa banyak lagi? Guancing langsung bungkam kena skakmat omongan si suster. Gua mendongak dan natap Guancing dengan serius sambil bilang, tenang aja. Biar semua darah gue dikuras habis pun, ini nggak bakal ngehambat gue buat motong tangan gue demi Song Jinian 3 hari lagi kok. Guancing langsung mematung. Secara refleks dia pengen bilang kalau maksud dia bukan kayak gitu. Tapi suster muda di sampingnya langsung ngingetin, buat sekarang sumsum tulangnya udah cukup ya. Beberapa hari ini tolong kasih dia makan makanan penambah darah yang banyak. Anak muda kok kondisi badannya bisa seburuk ini sih. Terima kasih banyak ya. Gua berterima kasih dengan tulus ke suster kecil itu. Lalu bilang dengan serius ke Guancing, kalau nggak ada urusan lain, lu mending temenin Tuan Song aja sana, lu nggak perlu nungguin gua di sini. Tanpa nunggu Guancing buat ngejawab, aku berbaring di ranjang rumah sakit lalu memejamkan mata.
Guancing cuma bisa menatap wajahku yang pucat pasti tanpa darah. Dadanya terasa sesak banget, kayak ada yang mengganjal. Dia pengen ngomong sesuatu tapi akhirnya cuma diam sebelum pergi. Hari demi hari berlalu dan aku cuma bisa pasrah diam di rumah sakit ini. Pertama, aku harus siap sedia kapanpun buat mendonorkan sumsum tulang belakangku ke Song Jinian. Kedua, kondisi fisikku sekarang emang gak memungkinkan buat keluar dari rumah sakit. Dan sekarang cuma ada satu hal yang ada di pikiranku, yaitu nunggu hari di mana aku harus merelakan tanganku dipotong demi Song Jinian. Begitu hari itu lewat, aku bakal bebas sepenuhnya. Di hari itu, aku baru aja balik setelah ganti perban. Tiba-tiba, aku gak sengaja dengar dokter lagi bisik-bisik. Kamu bilang, Tuan Muda Song sama sekali gak sakit. Gimana bisa hal kayak gini dirahasiakan? Biarpun gak bisa disembunyiin, kita harus tetap tutup mulut. Tuan Muda Song ngasih kita masing-masing 100.000 yuan. Cuman buat nipu Nona Susu dan bilang kalau dia kena leukemia. Mataku langsung terbelalak pas dengar itu. Gila, ternyata penyakit leukemianya Song Jinian cuma karangan belaka. Aku juga dengar kalau Tuan Muda Song sengaja menargetkan aku yang bermarkajang ini. Dia pura-pura sakit biar bisa memeras aku padahal tubuhku udah penuh luka luar dalam dan nggak bakal kuat kalau darahnya dikuras lagi. Tapi peduli apa dia? Tuan Muda Song malah mikir bakal lebih bagus kalau darahku habis dikuras. Seketika darahku rasanya membeku. Aku tahu Song Jinian itu licik. Tapi aku nggak pernah nyangka dia bakal sekejam ini. Padahal kita nggak punya dendam apa-apa, tapi dia tega mau menguras darahku sampai habis. Aku langsung refleks menekan tombol rekam di HP-ku. Kalau video-video sebelumnya masih bisa dielak sama Guancing, rekaman suara kali ini dijamin bikin si Jinian mati kutu dan nggak bakal bisa ngeles lagi. Aku menatap layar HP dengan pandangan kosong. Guancing, cowok yang selama ini kamu puja-puja, ternyata busuk banget kayak gini. Aku benar-benar penasaran gimana reaksimu pas melihat sifat aslinya nanti. Hitung mundur kematian dimulai. 23 jam, 59 menit, dan 59 detik. Aku mendengarkan suara sistem di kepalaku sambil menatap keluar jendela rumah sakit. Tanganku gemetar saking senangnya. Akhirnya, aku bakal pulang ke duniaku. Akhir-akhir ini, sikap Guancing aneh banget. Dia hampir setiap hari datang buat makan malam bareng aku, bahkan minta asisten rumah tangganya, bikin sup hati babi khusus buat aku. Tentu aja, aku nggak bakal berpikir kalau Guancing mulai jatuh cinta sama aku. Dia pasti cuma takut aku bakal mundur di saat-saat terakhir. Makanya dia sok baik gini. Tapi dia nggak perlu khawatir sama sekali. Soalnya aku udah nungguin hari ini jauh lebih lama dari siapapun. Jangankan cuma memotong tangan, disuruh naik ke tiang. Gantungan pun bakal aku jabanin dengan senang hati. Pas momen itu, tiba-tiba aku dengar suara ribut-ribut di luar pintu. Itu suara Guancing. Dan sahabatnya lagi bahas soal Song Jinian yang berusaha keras buat melarang Guancing nikah sama aku. Si Jinian itu nangis-nangis, bikin drama, bahkan mengancam bakal menolak pengobatan. Kenapa kamu nggak jujur aja sih sama Jung Chen soal semuanya? Nunggu apa lagi coba? Guancing cuma tertunduk lesu setelah terdiam lama, lalu bilang aku cuma takut kalau aku jujur. Jung Chen bakal ingkar janji dan nolak buat memotong tangannya demi Jinian. Nggak mungkin lah. Jung Chen kan bucin nomor satumu. Dia bakal nurut apa aja kata kamu. Cukup kamu perintah. Biarpun kamu nggak nikah sama dia, dia pasti rela memotong tangannya demi Jinian. Sahabatnya yang bernama Xu Xiu itu terus-menerus mencoba meyakinkannya. Terus kayak kepikiran sesuatu, mukanya langsung berubah drastis. Guancing, jangan-jangan kamu beneran punya perasaan ya sama Jung Chen? Guancing awalnya cuma diam, tapi mukanya langsung berubah dingin pas mendengar kalimat terakhir itu. Jangan ngomong sembarangan. Satu-satunya orang yang aku cintai cuma Jinian. Di dalam kamar rawat, mataku terasa sayu, sambil tersenyum kecut, aku menggelengkan kepala lalu memejamkan mata kembali. Di luar kamar, mereka berdua masih asyik mengobrol beberapa patah kata lagi. Nanti Guancing mendorong pintu lalu masuk. Aku pura-pura baru bangun tidur, padahal aku udah tahu persis apa yang mau dia omongin. Dan benar aja. Guancing langsung to the point dan bilang, Jinian gak setuju kalau aku harus nikah sama kamu sebagai syarat biar kamu mau memotong tangan demi dia. Dia gak mau menikah sama orang yang gak aku cintai demi dia. Jadi maaf banget, aku gak bisa menepati janjiku yang dulu. Tapi selain menikah, aku bisa menjanjikan apa aja buat kamu. Aku mendadak teringat omongan Song Jinian pas acara makan malam keluarga waktu itu. Katanya selama dia nggak ngasih izin, Guancing nggak bakal pernah sudi nikah sama aku. Jadi ini cara licik dia buat menghalangi Guancing. Sayang banget, si Jinian nggak tahu satu hal. Dari awal, aku emang nggak pernah cinta sama Guancing. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya. Kamu bisa menjanjikan apa aja? Kalau gitu, aku mau tanganku dipotong sekarang juga demi Jinian. Apa? Mata Guancing langsung membelalak kaget. Wajah cantiknya dipenuhi rasa nggak percaya. Kamu bilang apa? Kamu mau tanganmu dipotong sekarang juga? Apa itu beneran keinginanmu? Aku mengangguk mantap dengan tatapan penuh keyakinan. Iya, aku mau mengakhiri semua ini secepatnya biar kamu tenang dan aku bisa segera pulang ke duniaku yang sebenarnya secepat mungkin.
Guancing menatap mataku yang penuh keyakinan dan kehangatan, seolah hatinya terbakar oleh ketulusanku. Dia nggak bisa menghindar. Padahal sebelumnya dia sempat berpikir buat membatalkan kesepakatan ini. Dia mengira aku bakal marah-marah, histeris, atau bahkan mengamuk. Sama sekali nggak menyangka kalau reaksiku bakal seikhlas ini. Alis cantik Guancing langsung berkerut rapat. Sorot matanya yang coklat muda dipenuhi rasa bingung. Jungchen, kenapa kamu baik banget sih sama aku? Aku menatap Guancing dengan tatapan sendu yang mendalam. Tapi sebenarnya tatapan itu bukan buat dia, melainkan buat seseorang yang ada di lubuk hatiku. Aku menjawab dengan mantap. Nggak ada alasan khusus. Karena kamu adalah arti dari keberadaanku. Dan itu emang kenyataannya. Aku datang ke dunia ini cuma demi Guancing. Mendengar itu, tubuh Guancing seketika kaku kayak kesetrum aliran listrik yang dahsyat. Seluruh saraf di tubuhnya bergetar hebat. Dia nggak pernah tahu apa itu cinta yang sebenarnya. Tapi di detik ini, dia seolah baru aja memahami esensi dari cinta. Guancing pun langsung keceplosan, bilang, setelah proses pemotongan tanganmu buat Jinian selesai, ada sesuatu yang mau aku kasih ke kamu. Aku menyunggingkan senyum tipis di sudut bibirku, lalu menyerahkan HP-ku ke dia. Kebetulan banget aku juga punya sesuatu yang mau aku tunjukin ke kamu, tapi aku harap kamu baru membukanya setelah tanganku selesai dipotong. Guancing kelihatan bingung, kenapa nggak boleh sekarang? Aku tersenyum tipis. Soalnya kalau kamu lihat sekarang, nanti nggak kejutan lagi. Di dalam HP itu, nggak cuma ada rekaman suara Song, Jinian bareng orang tuanya dan obrolan dua dokter tadi, tapi juga ada rekaman CCTV saat Song Jinian sengaja menjatuhkan dirinya sendiri dari tangga hari itu. Tapi pas Guancing melihat semua bukti itu nanti, aku pasti udah pergi jauh dari dunia ini. Siang itu aku melangkah masuk ke ruang operasi dengan dikelilingi oleh tim medis. Mereka semua adalah orang-orang kiriman Guancing. Begitu tanganku selesai dipotong, mereka bakal langsung membawa aku ke ruang bedah. Semuanya benar-benar sudah dipersiapkan dengan matang. Tapi pas Guancing ngelihat tubuh ringkihku, tiba-tiba dadanya nyesek banget, kayak ada bagian dari dirinya yang hilang. Refleks, dia langsung maju dan nanya ke dokter. Dok, beneran Jungchen gak bakal kenapa-napa kan? Dokter itu ngegeleng santai buat ngeyakinin dia. Tenang aja, ini cuma kehilangan tangan kok, gak bakal ngancam nyawa. Dan kita bakal langsung mulai operasi Tuan Jung sekarang juga. Kita jamin dia bakal aman 100%. Meskipun Guancing udah denger jaminan dari dokter, entah kenapa perasaannya bener-bener gak tenang. Dia langsung megangin dadanya. Sejak kapan sih dia mulai sepeduli ini sama aku? Apa? Dia bener udah mulai baper dan punya perasaan tulus sama aku. Di sirkuit balap, aku natap orang yang megang kapak di depanku. Jantungku berdegup kencang banget kayak guntur. Tapi ini bukan rasa panik, melainkan rasa nggak sabar dan gembira yang luar biasa. Begitu kapak ini mendarat, Xiao bakal hidup lagi. Aku juga bisa balik ke dunia asalku. Semuanya bakal kembali kayak semula. Brak! Kapak itu langsung nebas tanganku, aku cuma bisa ngerasain tubuhku yang benar-benar lemes. Perlahan aku merem, kesadaranku juga makin buram. Selamat host YM, Anda telah menyelesaikan misi, kekasih Anda telah bangkit kembali. Selanjutnya sistem akan mengirim Anda kembali ke dunia asal Anda. Setelah kapak itu mendarat, para dokter langsung sigap maju. Tapi di detik berikutnya, salah satu dari mereka langsung teriak histeris karena shock. Gawat, pasien nggak punya detak jantung. Apa? Pasien nggak punya detak jantung. Guancing yang lagi nunggu di luar langsung berdiri seketika. Wajahnya langsung pucat pasi. Bagaimana bisa? Sekretaris di sampingnya langsung buru-buru nenangin dia. Presdirsu, tolong jangan panik. Henti jantung pas lagi operasi itu hal yang wajar banget terjadi. Lagian, dokter tadi bilang ini cuma operasi kecil dan nggak ada organ vital yang terluka. Guancing mulai agak tenang pas denger omongan itu, tapi dia sendiri malah makin heran. Orang yang paling dia cintai itu kan jelas-jelas Song Jinian. Harusnya Song Jinian. Tapi kenapa dia malah sepanik ini gara-gara aku? Pas denger jantungku berhenti detak, dia ngerasa seluruh darah di badannya langsung membeku. Dia bahkan gak sempat mikirin Jinian yang masih sakit parah di rumah sakit. Ada apa sama aku? Guancing ngerasa kayak dia udah kehilangan dirinya sendiri. Aku nggak kayak diriku yang biasanya. Kenapa dia bisa panik ini pas denger aku lagi dalam bahaya? Padahal selama 3 tahun terakhir, aku udah sering ngelakuin hal-hal yang jauh lebih bahaya demi dia. Kenapa sekarang dia malah sekhawatir ini gara-gara aku? Lagian dokter juga bilang gak bakal ada bahaya apapun. Ngapain juga dia mesti sepanik ini? Guancing bahkan gak sadar kalau selama 3 tahun ini, tanpa dia sadari, aku udah jadi bagian dari hidupnya. 3 tahun lalu, Song Jinian nolak dia dan milih buat kuliah di luar negeri. Song Jinian beneran nolak dia dan pergi ke luar negeri. Di masa-masa itu, Guancing bener-bener hancur. Tiap hari dia cuma bisa mabok. Parah, bahkan sampai nyakitin dirinya sendiri. Di awalnya teman-temannya masih nemenin, tapi ngelihat dia yang nggak bisa move on sekian lama-lama. Mereka semua ngejauh. Cuma aku yang tetap setia di sampingnya. Pas dia mabok, aku yang bikinin sup reda mabok. Pas dia nyakitin diri sendiri, aku pakai badanku sendiri buat ngelindungin dia.
Guancing nangis, maki-maki dan mukulin aku. Tapi aku tetap nggak pernah pergi dari sisinya. Pernah suatu kali pas mabok, Guancing nelpon Song Jinian. Tapi panggilannya terus-terusan ditolak sama cowok itu. Karena bener-bener putus asa, dia ngambil pisau dan mau nebas urat lehernya sendiri. Di saat kritis itu, aku yang telat buat nahan tangannya, akhirnya refleks pakai lenganku sendiri buat nahan sabetan pisau itu. Di detik itulah, Guancing langsung sadar seketika pas ngeliat darah segar yang muncrat kemana-mana. Aku kehilangan banyak darah. Wajahku pucat, pasi kayak mayat, tapi aku masih sempet-sempetnya nenangin dia. Aku bahkan gak lupa buat ngehibur dia. Jangan takut, mulai hari ini, aku bakal selalu ada di sisimu. Bakal kabulin semua keinginanmu. Gara-gara aku lah Guancing bisa ngelewatin masa-masa tersulit itu. Kehadiranku udah ngisi hidupnya kayak udara yang dia hirup. Mau sekeras apapun Guancing nolak buat ngakuinnya, dia harus sadar kalau aku udah jadi sosok yang benar-benar gak bisa hilang dari hidupnya. Tapi sekarang, dengan tekad sebesar itu, sosok yang janji bakal selalu kabulin semua keinginannya ini, kata-kata terakhir yang aku ucapin ke dia sebelum masuk ke sirkuit balap kedengeran sedih banget, seolah aku udah tahu takdir buruk yang bakal menimpa. Hati Guancing rasanya makin tersayat-sayat, tangannya gemeteran sambil saling meresmas, pandangannya nggak lepas-lepas dari sirkuit balap itu. Akhirnya sekelompok orang berjas putih keluar dengan langkah terburu-buru. Guancing langsung lari nyamperin mereka. Gimana keadaan Jungchen? Dokter di depan langsung pasang muka muram. Presdir, kami turut berduka cita. Tubuh Tuan Jung nunjukin fenomena yang aneh banget pas operasi. Begitu tangannya dipotong, dia langsung kehilangan tanda-tanda kehidupan. Tapi darahnya masih bisa dipakai kok. Penyakit leukemia Tuan Song Jinian yang Anda khawatirin sekarang udah bisa disembuhin. Otak Guancing langsung ngeblank seketika. Setelah dengar kata turut berduka cita, dia udah nggak bisa dengar apa-apa lagi. Telinganya langsung berdengung. Pikirannya cuma dipenuhi satu kalimat saja. Jungchen udah nggak bernyawa. Dia udah pergi. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Tadi Jungchen masuk dalam keadaan sehat-sehat aja. Masa cuma gara-gara tangannya dipotong. Dia langsung meninggal. Dia benar-benar histeris. Dia langsung narik-narik jas putih dokter itu dengan kasar. Tangannya gemeteran parah. Matanya merah padam penuh urat darah kayak iblis dari neraka. Apa malah praktik kalian yang udah bunuh dia? Jawab, jawab! Dokter Sijang langsung panik. Bukan begitu, Presdirsu. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kami. Semua alat operasi udah terekam jelas. Detak jantungnya langsung berhenti tepat setelah tangannya dipotong. Bohong, kalian semua bohong. Guancing langsung nolak dokter itu kayak orang gila. Dia nerobos para dokter dan jalan sempoyongan ke arah sirkuit balap. Suaranya gemeteran parah. Jungchen, bangun gak lu? Bukannya lu janji mau kabulin semua keinginan gua. Gua mau lu bangun sekarang juga. Dengan brutal Guancing dobrak pintu sirkuit balap dan ngelongok ke dalam. Di dalam ruang operasi darurat yang seadanya itu, alat-alat udah tergeletak dingin. Para dokter dan perawat natap Guancing yang lagi ngamuk dengan wajah pucat. Pasti, siapa yang nyangka kalau operasi sekecil ini bisa berakhir fatal kayak gini? Tapi yang makin bikin mereka heran adalah bukannya harusnya Guancing ngerasa lega demi Song Jinian sekarang? Lagian Song Jinian kan cinta sejatinya. Tapi siapa yang nyangka setelah tangan itu dipotong, Guancing sama sekali nggak nyebut nama Song Jinian lagi. Malah matanya bener-bener cuma tertuju ke Jungchen. Guancing natap ke arah meja operasi. Badannya gemeteran hebat, bahkan buat berdiri aja dia udah gak kuat. Di matanya selama ini, aku tuh kayak kecoak yang gak bakal bisa mati. Bahkan pas kejadian super bahaya di Biang Laja, aku masih bisa selamat. Masa iya aku bakal ninggalin dia cuma gara-gara operasi kecil kayak gini? Kakinya rasanya seberat timah. Pas natap tubuh yang berlumuran darah di atas meja operasi itu wajahnya pucat pasi tanpa ada warna sama sekali. Guancing terhuyung-huyung lemes, tangannya terus-menerus nyoba ngusap bercak darah di mukaku. Tapi makin dia usap, darah makin banyak mengalir. Dongchen bener-bener udah nggak ada. Sosok hangat yang dulu selalu senyum di sampingnya dan bilang, orang yang bakal menuhin semua keinginanmu sekarang udah nggak ada lagi. Di momen ini, Guancing kayak kehilangan seluruh tumpuan hidupnya. Tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah lalu ambruk dan pingsan total. Di saat yang sama, aku akhirnya kembali ke duniaku yang sebenarnya. Rasanya kayak baru bangun dari mimpi panjang yang aneh dan ajaib. Dan tebak apa? Semua ini kulakuin cuma demi menghidupkan kembali kekasih tercintaku. Bertahan di sisi wanita lain selama 2 tahun, 3 tahun ini bener-bener menyakitkan dan menyiksa banget buatku. Bahkan aku sempat pengen mengakhiri hidupku sendiri. Tapi demi kekasihku, aku bertahan. Xiao, aku terbangun dengan susah payah langsung meneriakkan nama kekasihku. Cahaya matahari yang menyilaukan bikin aku refleks nutupin mata. Detik berikutnya, aku melihat kamar yang familiar, Gordon yang familiar, semuanya terasa sangat ku kenal. Mataku terbelalak saking senangnya, air mata langsung mengalir deras tanpa bisa ditahan. Ini kamarku. Aku bener-bener udah balik. Apa ini artinya Xiao juga hidup kembali? Begitu mikirin hal itu, aku langsung lari keluar, berteriak dengan penuh semangat. Xiao!
Xiao, aku mencari kemana-mana di dalam rumah, tapi nggak ada tanda-tanda keberadaannya. Yang bikin hatiku makin perih, semua jejak peninggalan Xiao. Di kamar ini udah hilang sepenuhnya. Apa mungkin semua ini cuma mimpi sesaat dan sistem itu palsu? 3 tahun itu juga cuma bom belaka? Xiao gak bakal pernah hidup lagi. Aku kayak kehilangan semua kekuatanku, ambruk di sofa dengan keputusasaan yang langsung menenggelamkan hatiku. Kalau semua ini cuma palsu, mending aku gak usah bangun sekalian. Setidaknya aku masih punya secercah harapan buat tetap bertahan hidup. Tapi sekarang harapan itu hancur lebur. Gimana caranya aku bisa terus hidup sendirian di dunia yang dingin ini? Aku ini yatim piatu yang dibesarkan kakekku sejak kecil tanpa orang tua. Xiao adalah satu-satunya cahaya dalam hidupku. Aku gak akan pernah lupa momen saat Xiao mati-matian ngelindungin aku waktu kecelakaan mobil itu. Cuma Xiao yang rela mempertaruhkan nyawanya demi aku di dunia ini. Aku pun tersungkur di lantai dengan putus asa. Hatiku rasanya kayak diiris-iris. Air mataku menetes deras. Apa gunanya hidup tanpa Xiao? Gak bakal ada lagi orang yang mencintaiku sebesar hidupnya sendiri. Aku bangkit, berdiri dengan lunglai, dan mengambil pisau buah di atas meja kopi. Tatapanku perlahan berubah menjadi mantap. Aku berkata, dengan lirih, Xiao, jangan takut ya. Aku datang menyusulmu sekarang. Sebenarnya, sejak momen Xiao meninggal, aku udah siap buat ikut mati bersamanya. Kalau bukan karena sistem yang muncul di saat kritis waktu itu, aku mungkin udah bunuh diri sejak lama. Tapi sekarang semuanya cuma bohong. Sistem apa? Dunia. Alternatif apa? Apa-apaan yang katanya bertahan di sisi Guanqing selama 3 tahun terus bisa ngehidupin Xiao kembali. Semuanya omong kosong. Aku kehilangan harapan terakhirku. Dengan putus asa, ku ambil pisau buah itu, memejamkan mata, dan bersiap buat mengiris pergelangan tanganku. Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari luar pintu. Tuan, apa yang Anda lakukan? Buk! Begitu dengar suara yang familiar itu, jantungku kok langsung berdegup kencang. Aku gak percaya dengan apa yang kulihat saat menatap ke arah pintu. Di detik berikutnya, mataku langsung terbelalak lebar. Xiao, itu benar-benar dia. Pisau buah di tanganku langsung jatuh begitu saja. Mataku menatap Xiao tanpa berkedip. Penampilan Xiao benar-benar persis seperti yang kuingat. Masih begitu lembut dan menawan. Dia berdiri diselimuti cahaya matahari. Cuma sekali pandang aja udah bisa bikin hati tenang dan damai. Aku gak pernah merasa sesyukur ini kepada Tuhan sepanjang hidupku. Aku langsung berlari kencang memeluk Xiao. Berlari ke arahnya. Aku kangen banget sama kamu. Aku benar-benar kangen banget Xiao. Xiao, kamu pergi kemana aja? Aku takut banget gak bisa ketemu kamu lagi. Kowok cuma bakal nangis pas benar-benar terluka parah. Saat hatinya benar-benar hancur lebur. Air mataku terus mengalir deras. Aku memeluk Xiao erat-erat seolah sedang mendekap seluruh duniaku. Tapi di momen ini, Xiao sedikit mengernyitkan. Dahi lalu mendorongku perlahan. Tatapannya masih selembut dulu. Tapi sekarang ada rasa asing dan dingin di mata tanya. Tuan, hidup ini sangat berharga. Gak peduli apapun yang terjadi, Anda gak boleh bunuh diri. Hatiku langsung terguncang hebat. Mataku terbelalak gak percaya dan aku bertanya, Xiao, kamu gak kenalin aku? Gadis di depanku kelihatan bingung. Alisnya yang indah sedikit mengernyit. Apa kita saling kenal? Di momen itu rasanya kayak gunung-gunung runtuh dan bumi terbelah jadi 2. Sementara itu di sisi Guanqing, dia benar-benar gak bisa menerima kematianku. Karena rasa bersalah dan kecemasan yang luar biasa, dia memuntahkan seteguk darah segar lalu pingsan di tempat. Ya, dia muntah darah lalu langsung pingsan. Pas dia bangun, hari udah malam. Guanqing langsung membuka matanya dan hal pertama yang dia cari adalah aku. Sekretaris yang ada di sampingnya cuma bisa menghela napas melihat keadaan itu. Presdir Su, Tuan Dongchan udah nggak ada. Tolong jangan siksa diri Anda lagi. Anda cuma bakal merusak kesehatan Anda sendiri. Mata indah Guanqing tiba-tiba memancarkan kilatan amarah yang mengerikan, lalu dia membentak. Kamu bohong. Dongchan nggak mungkin mati. Dia udah janji bakal selalu ada di sisiku selamanya. Sambil berteriak, dia langsung paksa jarum infusnya dan bersiap buat lari keluar tanpa alas kaki. Melihat kondisi Guanqing yang udah histeris begitu, sang sekretaris langsung menggertakkan gigi dan menghalangi jalannya. Presdir Su, tolong sadarlah. Tuan Dongchan udah meninggal saat operasi kemarin. Bukannya Tuan Song adalah orang yang paling Anda cintai? Apa gak cukup kalau dia baik-baik saja sekarang? Pihak rumah sakit juga bilang, darah terakhir dari tubuh Tuan Dongchan yang menyelamatkan Tuan Song. Tuan Song bakal segera keluar dari rumah sakit. Bukannya ini yang selalu Anda inginkan? Guanqing langsung mematung. Ya, Song Jinian, selamat. Bukannya ini emang hasil yang paling diharapin? Padahal, meskipun memotong tangan gak langsung merusak organ vital, tapi selama ini akulah yang menyelamatkannya, mendonorkan sumsum tulang, bahkan mengambil cincin dari kobaran api. Setiap tindakan itu hampir merenggut setengah dari nyawaku. Dia bahkan tega maksa aku memotong tanganku sendiri demi Song Jinian pas kondisiku lagi drop parah. Dan parahnya lagi, dia malah ingkar janji di momen paling kritis. Dia gak bisa menikah denganku. Tubuhku udah hancur-hancuran, ditambah lagi harus kehilangan harapan terakhirku. Siapa yang gak bakal depresi berat coba? Wajah Guanqing seketika berubah.
pucat pasti, dan dia langsung lemas terduduk di lantai. Ternyata dialah penyebab kematianku, dialah yang udah membunuhku. Tapi detik berikutnya dia tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Sebelum masuk ke area balapan, aku sempat menyerahkan ponselku kepadanya, bilang kalau ada kejutan di dalamnya. Berikan ponselku, Guancing dengan panik membuka ponsel itu, tapi ternyata isinya udah diformat bersih. Cuma tersisa beberapa video aja. Dengan tangan gemetar, dia mengklik video itu, berharap bisa melihat kejutan di dalamnya. Apa ini pesan terakhir yang aku tinggalkan buat dia? Dia pasti masih punya banyak hal yang pengen diungkapin ke aku. Guancing bahkan nggak sadar seberapa berharganya barang peninggalan milikku ini buat dia sekarang. Dia nggak sabar buat muter video itu, kayak iblis yang mendambakan surga, cuma demi melihat wajahku sekali lagi. Tapi sialnya, sosok yang ada di video itu bukanlah aku. Nggak masalah kalau Guancing berhasil kubodohi. Tapi apa kamu dan ayah juga ikutan kena tipu dayaku? Song Jinian menyeringai licik. Emang dasar sifat manusia itu murahan. Kalau gue nerima Guancing segampang itu, menurut lo dia bakal tetap baik sama gue kayak sekarang? Sesuatu yang terlalu gampang, didapetin tuh nggak bakal dihargai. Jadi sejak awal gue nolak Guancing, ini semua cuma jebakan. Tadi pagi gue sengaja jatuh dari tangga dan ngefitnah Jongchen. Dia bahkan nggak meriksa rekaman CCTV, malah nyuruh orang lempar Jongchen dari tangga buat ngeluapin emosi gue. Dan hari ini, cincin ini juga sengaja gue angkat perapian. Lihat deh, Guancing sama sekali nggak curiga. Dia maksa Jongchen buat ngambil cincin itu. Cuma gara-gara satu kata dari gue. Dia bahkan sampai lupa daratan. Lo bilang Tuan Muda Song sama sekali sakit. Gimana coba cara nutupin hal kayak gini? Biar nggak bisa ditutupin, kita harus tetap sembunyiin. Tuan Muda Song ngasih kita masing-masing 100.000 yuan. Cuma buat bohongin Nona Su. Pokoknya bilang aja dia kena leukemia. Pupil mata Guancing langsung melebar pas dengar ini. Leukemianya Jinian ternyata cuma karangan doang. Gue dengar Tuan Muda ngelakuin ini buat nyingkirin cowok bermarga Jang itu dengan pura-pura kena leukemia. Padahal tubuh Pak Jang udah penuh luka luar dalam. Udah nggak sanggup lagi buat donor darah. Jadi maksud Tuan Muda Song, paling bagus kalau kita ambil darahnya dia kan. Video terakhir itu ternyata rekaman CCTV. Rekaman itu jelas-jelas nampilin kejadian di tangga hari itu. Gue sama sekali nggak pernah nyentuh Song Jinian. Malah Song Jinian yang tersenyum licik, terus ngejatuhin dirinya sendiri dari tangga. Nah, ini semua cuma jebakan, semuanya cuma rencana busuk Jinian buat fitnah gue. Tubuh Guancing langsung gemetaran parah pas tahu kenyataannya. Buku-buku jarinya memutih gara-gara genggam HP terlalu kencang. Tiba-tiba dia ngerasa cowok di video itu asing banget. Rasanya kayak dia baru pertama kali lihat Jinian yang asli. Dulu Guancing cuma mikir Jinian itu cowok lemah dan rapuh yang butuh perlindungannya. Tapi sekarang pas lihat dia jahat banget kayak iblis dari neraka cuma demi bikin orang tunduk sepenuhnya sama dia. Dia bener-bener tega, ngelakuin banyak hal gila, nggak cuma nyakitin orang nggak bersalah, tapi juga nyeret dia buat jadi eksekutornya. Saat ini Guancing bener-bener dikuasai amarah. Dia menggertakkan giginya saking emosinya. Apa sih yang dia lakuin selama ini? Berulang kali dia kemakan omongan Jinian buat nyakitin gue, ngelempar gue dari tangga, ngebiarin gue nanggung semua bahayanya, bahkan maksa gue buat motong tangan gue sendiri. Padahal gue gak pernah ngeluh sedikit pun, malah di momen kritis antara hidup dan mati, dia rela jadi tameng badannya demi nyelamatin dia. Air mata Guancing tumpah deras banget. Dengan rasa bersalah, dia ngejambak rambut panjangnya sendiri, ngegigit bibir bawahnya, kuat-kuat menahan perih. Darah segar langsung mengalir dari sudut bibirnya. Tapi dia malah ngegigit lebih kencang kayak mau nyiksa diri sendiri. Kenapa dia tega ngebela ular berbisa dan malah nyakitin orang yang tulus mencintainya setengah mati? Betapa dia pengen banget muter balik waktu dan ngeberesin semuanya, tapi cowok itu udah mati. Semuanya udah terlambat dan gak bisa diubah lagi. Guancing merem pasrah sambil nangis putus asa. Guancing pergi dari rumah sakit kayak mayat hidup. Pas baru balik ke kantor dia, kantor ngeliat beberapa sekretaris lagi pada ribut. 2 diantaranya bilang, "Sekretaris Han, ngapain sih masih nyimpen barang-barang orang mati? Buang aja sekarang. Apa lu gak takut sial? Bener banget. Jongchen kan udah mati. Bos juga benci banget sama dia. Cepetan buang semua barang ini." Sekretaris Han kelihatan ragu-ragu. Tiba-tiba suara langkah sepatu hak tinggi terdengar dari belakang. Siapa yang berani ngebuang barang-barang ini? Seketika para sekretaris langsung kaku di tempat dan natap Guancing dengan panik. "Presiden Su, ini semua barang yang disuruh buang sama Tuan Muda Song, katanya barang peninggalan orang mati itu bawa sial. Jadi kita omongannya langsung dispotong sebelum sempat selesai." Guancing langsung motong dengan dingin. Emangnya bos kalian itu gua apa dia? Begitu kata-kata itu keluar, para sekretaris langsung bungkam. Suasana langsung hening seketika. Tatapan dingin Guancing menyapu ketiga orang di depannya. "Mulai sekarang, siapapun yang berani nyentuh barang-barang Jongchen tanpa izin gue, bakal langsung gue pecat dari grup gue." Baik, beberapa sekretaris baru aja mau mundur ketakutan pas Guancing tiba-tiba bersuara lagi.
tunggu, Sekretaris Han tetap di sini. Langkah Sekretaris Han langsung terhenti, dia nggak punya pilihan selain bertahan. Sekretaris lain pada natap dia dengan pandangan julid. Presiden Su kan paling bucin sama Tuan Muda Song. Biar gimana pun dia marah itu pasti cuma sementara. Sekretaris Han yang cari muka ini pasti bakal kena semprot Presiden Su. Mereka bener-bener nungguin momen apesnya. Tapi Guanqing malah natap Sekretaris Han dengan tatapan yang sulit diartikan. Ini adalah sekretaris yang lama kerja sama dia. Sekaligus satu-satunya orang yang pernah ngebela gue. Dia kayaknya jadi satu-satunya orang yang pernah ngasih kehangatan buat gue selama 3 tahun ini. Tiba-tiba Guanqing pengen banget ngobrol dari hati ke hati sama dia. Atau mungkin pengen tahu lebih dalam soal cowok yang nggak pernah benar-benar dia kenal selama 3 tahun belakangan ini. Sekretaris Han natap Guanqing dengan agak gugup. Presiden Su, saya nggak ada maksud buat nentang Anda. Hanya saja Pak Jong benar-benar orang baik. Saya nggak tega lihat barang-barang terakhirnya dibuang ke tempat sampah. Orang baik, kamu kenal dekat sama Jong Chen. Guanqing sempat terdiam cukup lama sebelum akhirnya bersuara. Sekretaris Han kaget banget. Dia kayaknya nggak nyangka Guanqing bakal nanyain hal kayak gitu. Apalagi orangnya sekarang udah nggak ada. Kedepannya, perusahaan ini pasti bakal di bawah kendali Jinian. Secara logika, dia harusnya nggak ngomongin hal-hal ini ke Guanqing. Tapi dia udah nggak tahan lagi. Ibu Su, saya udah kerja di grup GU sejak lulus kuliah. Saya yang paling lama nemenin Anda. Jadi saya tahu betul siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang bermuka dua. Saya bisa langsung tahu dalam sekali lihat. Dia perlahan ngangkat kepalanya pas ngelihat Guanqing nggak kelihatan marah, dia baru berani lanjut ngomong. Saya nggak berani bilang saya tahu banyak soal Pak Jang. Tapi dari semua cowok yang pernah dekat sama Anda, cuma dia yang paling tulus dan berkorban banyak. Orang lain mungkin cuma cinta sama kecantikan Anda, harta keluarga Anda, atau kekuasaan Anda. Tapi cuma Pak Jang yang rela nerobos kobaran api demi Anda, kayak ngengat yang nyari maut. Dia nggak peduli sama keselamatannya sendiri. Alis tipis Guanqing langsung berkerut kencang, tangannya ngeremas pundaknya sendiri sampai agak memar saking kuatnya. Sekretaris Han sadar kalau Guanqing masih mau dengerin, dia pun lanjut ngomong. Saya tahu di hati Anda cuma ada Tuan Muda Song. Tapi kalau soal ketulusan, bahkan 10 Tuan Muda Song pun nggak bakal bisa tandingin satu Pak Jong. Dulu Anda sampai mohon-mohon ke Tuan Muda Song biar nggak pergi. Tapi dia tetap aja ninggalin Anda. Waktu itu, Anda mabuk-mabukan sampai nyiksa diri sendiri. Apa? Dia pernah balik buat jenguk Anda? Kalau bukan karena Pak Jong yang nemenin Anda siang malam, saya bener-bener khawatir Anda bakal selamat. Apalagi pas Anda mabuk dan nyoba buat nyayat pergelangan tangan Anda sendiri. Pak Jang lah yang pakai tubuhnya sendiri buat ngelindungin Anda. Bekas luka itu membekas selamanya di lengan Tuan Jang. Siapa sih yang nggak merinding lihat pisau tajam berkilat kayak gitu? Tapi Tuan Jang, dia mah rela ngorbanin apa aja demi kamu. Selalu nurutin semua perintahmu. Asalkan kamu yang minta, nggak ada satupun yang bakal dia tolak. Bahkan orang luar kayak aku aja bisa lihat seberapa tulusnya pengabdian dia ke kamu. Tapi apa balasanmu? Kamu malah terus-terusan nyakitin dia tanpa ampun. Sekretaris Han cuma bisa menghela napas panjang. Cari duit mah gampang, tapi nemuin ketulusan yang asli susah banget. Kayaknya nggak bakal ada lagi orang yang bisa mencintai sedalam dia. Mencintai kamu bahkan melebihi nyawanya sendiri. Padahal sebelumnya kamu bilang kalau Tuan Jang mau memotong tangannya demi Tuan Muda Song, kamu bakal kasih dia status resmi. Di momen itu, aku beneran ikut senang buat Tuan Jang. Setelah 3 tahun berkorban, akhirnya perjuangannya bakal dapat hasil. Tapi plot twistnya, Tuan Muda Song cuman perlu tantrum dikit. Dan kamu langsung berubah pikiran. Kamu bahkan tega ngerampas harapan terakhirnya itu. Pas Tuan Jung mau memotong tangannya, kondisi fisiknya udah drop parah banget. Ditambah lagi, kamu ingkar janji. Itu benar-benar jadi pukulan terakhir yang bikin dia hancur lebur. Akhirnya dengan rasa putus asa yang mendalam, dia pergi memotong tangannya sendiri. Biarpun begitu, dia tetap megang janji. Terakhirnya cuma demi menuruti semua keinginanmu. Tatapan Sekretaris Han langsung kosong menerawang jauh. Sekarang orangnya udah meninggal. Mau sebanyak apapun orang yang masih hidup ini ngomong, semuanya udah telat dan nggak berguna lagi. Aku lancang ngomong begini hari ini cuma karena nggak tahan lihat ketidakadilan yang dialami Tuan Jang. Akhirnya dia berbalik ke arah Guanqing dan berkata dengan nada serius, Presiden Su. Nah, Anda boleh pecat saya sekarang juga. Dia tahu kalau omongannya hari ini nggak cuma bakal menyinggung Song Jinian, tapi juga Guanqing. Tapi nyawaku kan udah melayang. Dia nggak mau aku mati sia-sia dalam sunyi tanpa kejelasan kayak gini. Dan terlupakan begitu aja. Guanqing langsung terdiam dan tampak melamun. Setelah keheningan yang cukup lama, dia akhirnya bersuara, siapa juga yang mau pecat kamu? Sekretaris Han sempat tersentak kaget. Tapi saya kan udah bikin Tuan Muda Song tersinggung. Posisi saya di perusahaan Gu ke depannya gimana? Guanqing menjawab dengan nada dingin. Song Jinian ya, Song Jinian dan perusahaan Gu ya, perusahaan Gu. Sejak kapan dia punya hak buat ngatur urusan di perusahaan Gu milikku? Mendengar itu, Sekretaris Han malah jadi makin bingung.
Maksud Anda nggak akan sama Song Jinian lagi? Tanya sekretaris Han. Guaning menjawab dengan sangat tegas. Sekretaris Han langsung shock mendengarnya, tapi sedetik kemudian dia mengangguk lega yang nggak bisa disembunyiin lagi. Dia pun perlahan mundur. Guaning menatap beberapa barang peninggalanku yang tersisa di atas meja. Matanya mulai memerah berkaca-kaca. Barang-barang peninggalan ini benar-benar memicu memori tentangku. Segala kenangan yang manis dan pahit selama 3 tahun terakhir mendadak berputar di kepalanya kayak film bioskop. Dulu, dia pikir aku ini sampah nggak berguna. Bahkan risih banget pas aku selalu nempel di sisinya. Tapi setelah benar-benar kehilangan aku, Guaning ngerasa ada yang salah di mana-mana. Ternyata aku udah jadi bagian paling penting yang nggak bisa digantikan dalam hidup dia. Sayangnya, dia telat menyadarinya. Aku udah pergi ninggalin dia untuk selamanya. Guaning cuma bisa menutup matanya dengan pasrah, sementara air matanya mengalir deras menembus sela-sela jarinya. CEO cewek berhati baja yang biasanya dingin ini akhirnya nunjukin sisi rapuhnya untuk pertama kali. Hari-hari berikutnya, Guaning langsung mengunci diri di dalam ruang kerjanya. Baik keluarga Jiu maupun teman-teman dekatnya, nggak ada satupun yang boleh nemuin dia. Situasinya benar-benar jauh lebih mencekam dibanding waktu Song Jinian pergi ke luar negeri dulu. Di momen ini, si Jinian mulai panik, setengah mati. Dia udah dengar kabar kalau penyakit leukemianya sembuh total. Biasanya nih, Guaning pasti langsung lari dan nemenin dia di samping kasur kayak anjing peliharaan yang setia banget. Tapi kali ini, batang hidungnya pun nggak kelihatan. Bahkan pas si Jinian nyoba buat nelpon duluan. Satupun teleponnya nggak ada yang diangkat sama Guaning. Aneh banget kan? Song Jinian akhirnya mulai merasa nggak tenang dan ketakutan. Jangan-jangan semua skenario busuknya udah dibongkar sama Guancing. Memikirkan hal itu bikin dia makin keringat dingin. Soalnya seumur-umur Guaning nggak pernah sedingin ini sama dia. Sampai akhirnya terlintas satu kemungkinan yang jauh lebih mengerikan di kepalanya. Apa jangan-jangan Guaning udah berpaling ke lain hati? Begitu pikiran muncul, dia langsung merinding. Tapi Song Jinian segera menepis pikiran, itu Guaning kan udah bucin mampu sama dia sejak lama. Mana mungkin hatinya bisa berubah secepat itu? Bahkan kalaupun Guaning nemuin bukti kelakuan busuknya, asalkan dia nangis-nangis Bombay di depan cewek itu, Guaning pasti bakal langsung luluh dan memaafkannya. Sama kayak drama sebelum-sebelumnya, kali ini juga pasti bakal berhasil. Song Jinian terus berusaha menenangkan hatinya yang lagi ketar-ketir. Dia sengaja tetap pakai baju pasien rumah sakit biar kelihatan kasihan, lalu tancap gas menuju kantor grup Gu. Si Jinian langsung ngebut parah dan tiba di perusahaan Gu dalam sekejap. Sepanjang hidupnya, dia nggak pernah sepanik dan selebay ini. Tangannya bahkan nggak bisa berhenti gemeteran. Wancing, wancing. Ini aku, Jinian. Kenapa kamu nggak angkat teleponku sih? Aku udah sakit parah kayak gini. Apa? Kamu tega nggak mau nemuin aku sama sekali? Teriaknya dramatis. Dia bikin keributan besar di kantor sampai akhirnya beberapa sekretaris terpaksa menuntunnya masuk ke ruangan CEO. Jinian menatap pintu kantor yang tertutup rapat dengan wajah yang langsung ditekuk kesal. Padahal biasanya dia selalu berada di atas angin dan memegang kendali penuh atas Guancing. Mana pernah dia dicuekin sedingin ini sebelumnya? Karena udah nggak sabar, Song Jinian langsung menggedor pintu kantor itu dengan keras sambil berteriak, "Wancing, kamu kenapa sih? Aku lagi sakit parah begini, kok tega-teganya kamu ngunci pintu buat aku? Apa si Jungchan udah menghasut kamu? Atau kamu nuduh aku yang jadi penyebab kematiannya Jungchan? Dia kan cuma motong tangannya demi aku. Itu mah emang nasib sial dia aja pas kecelakaan. Masa kamu mau menimpakan semua kesalahan itu ke aku sih? Ini murni bukan salahku tahu. Salahin aja takdir hidupnya yang emang ampas. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama aku. Tapi sebelum ocehannya selesai, pintu di depannya tiba-tiba dibuka dengan kasar dari dalam. Wajah Guancing yang pucat dan super dingin langsung muncul di hadapan Song Jinian. Suaranya terdengar luar biasa dingin kayak badai salju. "Tutup mulut sampahmu itu." Jinian yang ditatap setajam itu langsung merinding ketakutan. Bulu kuduknya mendadak berdiri dan semua kata-kata manipulatif yang udah dia siapin langsung tertahan di tenggorokannya. Kak Wancing nggak pernah sekalipun bersikap sekiller ini sama dia sebelumnya. Dengan tubuh gemetaran, dia mencoba melangkah maju sambil pasang muka melas dan memeras air mata biar dikasihani. Tapi belum sempat dia berakting, Guaning langsung memotongnya dengan ucapan yang menohok. "Di saat kayak gini, kamu masih mikir bisa nipu aku pakai air mata buaya itu?" Tanya Guaning dengan tatapan jijik. Melihat trik manipulatif andalannya udah nggak mempan lagi. Muka Song Jinian langsung berubah jadi sinis dan dingin. Emangnya aku bohong soal apa sih? Jungchan sendiri yang nggak kuat, pas tangannya dipotong. Itu kan salah dia sendiri yang lemah. Masa hal kayak gitu mau kamu salahin ke aku juga? Lagian apa kamu beneran mau ribut sama aku cuma gara-gara cowok sim kayak dia? Guancing, sadar dong. Akulah satu-satunya cowok yang paling kamu cintai. Atau jangan-jangan hati kamu udah goyah gara-gara si Jongchen ampas itu? Kamu udah nggak mau sama aku lagi, tergugah sama Jongchen? Guaning langsung tertegun begitu mendengar ucapan itu. Dia pun mendadak terdiam dan merenung.
Apa bener hatinya udah goyah karena Jungchen? Mungkin karena cowok itu udah berkali-kali mempertaruhkan nyawanya demi melindunginya. Sejak saat itu, dia sebenarnya udah jatuh cinta setengah mati sama Jungchen. Tapi dulu, gengsinya terlalu tinggi buat sekadar ngakuin perasaan itu. Dan sekarang, akhirnya dia bisa meluapkan isi hatinya yang paling jujur. Aku emang tersentuh sama ketulusan Jungchen, dan aku udah jatuh cinta sama dia. Ya, aku bener-bener udah jatuh hati sama dia. Guancing mendongakkan kepalanya, lalu menatap tajam ke arah Jinian sambil mengeja setiap kalimatnya dengan sangat jelas. Apa? Begitu denger ini, muka Jinian langsung berubah jadi super seram seketika. Padahal dia udah usaha mati-matian, bikin rencana licik, dan ngatur setiap langkahnya. Tapi ujung-ujungnya, Guancing malah jatuh cinta sama Jiang Chen. Kamu bohong. Jelas-jelas kamu paling cinta sama aku. Mana mungkin kamu bisa jatuh cinta sama Jiang Chen? Dia langsung maju kayak orang gila, berusaha megang lengan Guancing, tapi langsung ditepis kasar tanpa ampun sama Guancing. Song Jinian, mengingat kita udah kenal bertahun-tahun, aku nggak mau bikin kamu terlalu malu. Tapi kalau kamu terus-terusan ganggu aku kayak gini, jangan salahin aku. Kalau aku nggak bakal segan-segan. Muka Song Jinian langsung berubah drastis. Terus dia bilang dengan panik, Wancing, apa Jiang Chen ngomong sesuatu ke kamu? Dia cemburu karena kamu sukanya sama aku. Dia pasti udah ngefitnah aku. Mata Guancing penuh sama tatapan mengejek, dia ngangkat tangannya lalu memutar video itu. Dalam sekejap, muka Jinian langsung pucat pasi. Dia panik dan langsung maju buat merebut HP itu. Tapi mana mungkin Guancing ngebiarin dia ngambil HP-nya. Dia menatap dingin ke arah Jinian dan ngomong dengan sangat jelas, kata demi kata. Mulai hari ini, jangan pernah lagi muncul di depanku. Setelah ngomong gitu, dia langsung membanting pintunya sampai tertutup rapat. Enggak, Wancing, dengerin aku dulu. Tolong dengerin aku. Jinian langsung maju dengan panik dan menggedor-gedor pintu itu, tapi nggak ada jawaban sama sekali dari dalam. Wancing, jelas-jelas kamu paling cinta sama aku. Kenapa kamu bisa berubah pikiran? Jiang Chen itu baru ada di hidupmu selama 2 tahun. Sedangkan kita udah bareng dari kecil. Jangan mau dibodohin sama dia. Video dan rekaman suara itu pasti cuma rekayasa dia. Bahkan setelah mati pun dia nggak mau ngelepasin aku. Song Jinian terus menggedor pintu dari luar sambil menangis histeris. Tapi tetap aja nggak ada suara apa-apa dari dalam. Akhirnya dia bener-bener putus asa dan berteriak, aku ngaku kalau aku punya niat terselubung, tapi itu semua karena aku suka banget sama kamu. Aku lakuin ini karena aku takut kehilangan kamu. Ini semua karena aku cinta sama kamu. Aku tahu aku salah. Tolong buka pintunya. Mohon Wancing, aku bener-bener kesakitan sekarang. Tolong lihat aku. Kali ini, dia bener-bener panik. Dulu, Guancing selalu nurutin semua maunya. Hati Guancing bakal langsung hancur tiap kali ngeliat dia nangis. Tapi sekarang, Guancing sedingin es. Dia ngunci pintu dan ngebiarin Jinian di luar sampai larut malam. Pintu kantor itu sama sekali nggak ada tanda-tanda bakal dibuka. Nggak peduli seberapa histerisnya Jinian nangis dan bikin keributan, Guancing udah bulat tekadnya buat nggak mau nemuin dia lagi. Dia emang tipe orang yang kalau udah cinta bakal cinta setengah mati. Tapi kalau udah benci banget sampai ke ubun-ubun. Bahkan dia pengen orang yang dia benci itu mati aja. Akhirnya, Song Jinian gak punya pilihan lain selain ngapus air matanya dan pergi dari sana. Aku berdiri di sana menatap Xiao Yao. Rasanya seluruh aliran darah di tubuhku langsung membeku. Aku gak nyangka kalau Xiao Yao bisa hidup lagi, tapi dia malah ngelupain aku. Sorot mata yang dulu selalu natap aku penuh cinta, sekarang cuma ada rasa asing dan jarak yang membentang luas. Karena nggak mau nyerah gitu aja, aku langsung megang tangan Xiao Yao. Kamu beneran nggak inget aku? Aku, Jiang Chen, kita kan bentar lagi mau nikah. Apa kamu lupa sama semua ini? Xiao Yao kelihatan kaget dan langsung narik tangannya dengan cepat. Pak, saya beneran nggak kenal Anda. Anda salah orang. Hatiku langsung hancur berkeping-keping pas ngelihat sikap Xiao Yao yang terus menghindar. Kenapa bisa kayak gini? Aku udah bertahan selama 3 tahun. Aku pikir semuanya bisa kembali normal lagi. Tapi ternyata Xixian bener-bener lupa sama aku. Karena nggak mau nyerah gitu aja. Aku melangkah maju dengan keras kepala dan bilang, coba kamu inget-inget lagi, aku Jiang Chen, kita ketemu pas zaman kuliah dulu. Waktu itu aku cuma mahasiswa miskin, bahkan buat makan aja aku nggak mampu. Kamu yang diem-diem selalu ngisi saldo kartu makanku. Terus, kamu nemenin aku berjuang sampai sukses. Aku juga beliin buket bunga pertama dalam hidupmu. Kita udah sepakat buat menetap di kota ini, bahkan janji mau langsung nikah setelah lulus. Apa kamu lupa sama semua momen kecil yang pernah kita lewatin bareng? Meskipun Xixian nggak bisa inget apa-apa, tapi pas ngelihat tatapan penuh kerinduan dari cowok di depannya ini, tiba-tiba hatinya terasa sangat perih. Jelas-jelas dia nggak kenal cowok ini. Tapi kenapa rasanya akrab banget ya? Apa mereka beneran punya masa lalu bareng? Tapi aku bener-bener nggak bisa inget apapun. Aku ngelihat Xixian mengernyitkan dahi dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Aku nggak tega buat maksa. Dia mengingatnya lagi. Lagian, hidup kita masih panjang, asalkan Xixian bisa hidup kembali. Aku pasti bakal bikin dia inget lagi. Bahkan kalau dia tetap nggak bisa inget, emangnya kenapa kalau aku harus ngejar Xiao Yao dari awal lagi?
Aku udah nunggu dia selama 3 tahun. Jadi aku nggak takut kalau harus nunggu 3 tahun lagi. Asalkan kita berdua bisa bareng lagi dengan sehat dan damai, itu udah jadi akhir terbaik. Tapi pas mikirin ini, aku mendadak teringat sama satu orang lagi. Guancing pasti sekarang udah nemuin mayatku. Dan aku juga udah gak suci lagi kan. Kira-kira gimana ya reaksinya nanti? Aku cuma bisa tersenyum kecut meratapi nasibku sendiri. Paling dia gak bakal peduli. Lagian, Guancing kan cuma cinta sama Song Jinian. Emangnya aku ini siapa di matanya? Tapi yang gak aku tahu, Guancing di sana justru udah hampir gila. Dia nggak pernah nyangka kalau suatu hari nanti dia bakal beneran jatuh cinta sama aku. Bener-bener nggak nyangka kalau dia bakal jatuh cinta pas aku udah meninggal. Ruang kantor itu dipenuhi aroma alkohol yang menyengat. Guancing terus-terusan minum miras dalam jumlah banyak. Dulu pas Jiang Chen masih ada. Kasihan sekali sus konyol. Dia nggak tahu cara menghargainya. Setelah dia mati, dia malah jadi makin terikat dan kepikiran terus. Baru sekarang aku sadar sama kesalahan masa laluku. Semuanya salah. Guancing kembali menegak segelas besar alkohol itu. Dia batuk-batuk hebat karena minumnya terlalu buru-buru. Tapi dia tahu gak peduli seberapa parah batuknya, gak bakal ada lagi orang yang bakal bawain secangkir teh hangat buat dia. Aku udah pergi buat selamanya. Sebesar apapun penyesalannya, semuanya gak bisa diperbaiki lagi. Sekretaris Han pernah bilang kalau Jiang Chen mencintai Guancing bahkan melebihi nyawanya sendiri. Tapi sekarang orang itu udah gak ada. Terus apa gunanya hidupnya sekarang? Gak bakal ada lagi orang yang bisa mencintai dia sebesar Jiang Chen dulu. Di tengah rasa frustrasinya, Guancing langsung membanting gelas anggur itu sampai pecah berkeping-keping. Dia ngelihat pergelangan tangannya, dan tiba-tiba ada dorongan kuat buat mengakhiri semuanya. Dia udah terlalu banyak minum alkohol. Di momen ini, ada bisikan yang bilang kalau dia mengiris pergelangan tangannya, dia bisa ketemu lagi sama orang yang sangat dia rindukan. Jiang Chen, aku benar-benar cinta sama kamu. Biarin aku nyusul kamu ya. Kesadaran Guancing udah mulai samar-samar, tapi gerakan tangannya cepet banget. Pas dia baru aja mau menyayat nadinya, tiba-tiba terdengar suara mekanis robot di kepalanya. Halo, tuan rumah. Pengujian sistem dimulai. Anda ingin bertemu dengan Jiang Chen. Selama Anda bisa menyelesaikan semua tugas, Anda akan dikirim ke dunia Jiang Chen. Apakah Anda setuju? Apa? Asalkan bisa nyelesain tugas, dia bisa pergi ke dunianya Jiang Chen. Guancing langsung tersentak kaget dan rasa mabuknya mendadak langsung hilang setengah. Maksudnya apa? Apa jangan-jangan Jiang Chen sebenarnya belum mati? Guancing merasa kayak dapat harapan hidup terakhir. Aku terima. Apa yang harus aku lakuin? Asalkan aku bisa ketemu Jiang Chen lagi, aku rela ngorbanin apa aja. Suara petunjuk mekanis itu pun kembali bergema di dalam kepalanya. Misi kamu adalah membuat Jiang Chen beneran jatuh cinta sama kamu dalam waktu 7 hari. Cuma itu tugasnya. Guancing sempat bengong sebentar, terus langsung kegirangan setengah mati. Aku kan emang dari dulu beneran cinta sama dia. Ngapain juga pakai bikin strategi segala, kayaknya ini emang takdir dari langit yang ngasih kesempatan emas buat dia. Buat ngelanjutin takdir cinta mereka. Tanpa ragu dia langsung setuju, dan boom! Sistem langsung kasih peringatan. Kalau kamu gagal bikin Jiang Chen bener-bener jatuh cinta dalam 7 hari, kamu bakal dipaksa balik ke dunia asalamu, dan semua kecantikan, status, kekuasaan, dan semua yang kamu punya di dunia ini bakal lenyap. Tapi Guancing pede abis. Dia langsung bilang setuju. Dia pikir cowok itu bakal tetap cinta, mati sama dia, bahkan di dunia lain. Dia yakin banget perasaan itu nggak bakal berubah. Jadi dia nggak bakal kehilangan apa-apa di dunia ini. Sistem sukses terikat, hitung mundur 7 hari, resmi dimulai. Begitu suara sistem selesai, Guancing mendadak ngerasa kepalanya pusing banget. Gelas di tangannya langsung jatuh dan pecah, terus dia pingsan total. Pas dia melek lagi, ternyata dia udah mendarat di dunia paralel. Guancing lihat sekeliling jalanan yang benar-benar asing buat dia. Ini pasti dunianya Jiang Chen kan? Padahal tadinya dia sempat mikir kalau semua ini cuma khayalan konyol pas dia lagi putus asa. Ternyata ini real, cuy. Guancing senengnya bukan main. Bentar lagi dia bakal ketemu sama aku. Dia pede banget, asal dia bisa ketemu aku. Misi dari sistem ini bakalan kelar dalam sekejap. Terus kita berdua bisa pulang bareng ke dunia asal kita. Berkat petunjuk dari sistem, Guancing cepet banget nemuin rumahku. Pas udah sampai di bawah apartemenku, dia refleks ngambil kaca-kaca kecil buat ngerapiin rambutnya. Ngelakuin hal yang nggak biasa dia lakuin. Dia yang biasanya biasa aja, sekarang malah ngerasa malu-malu kucing. Di momen ini, dia bener-bener kayak cewek ABG yang mau ketemuan sama pacarnya. Padahal dia anak konglomerat terkaya yang udah biasa dikelilingi cowok-cowok spek dewa. Tapi nggak ada satupun yang bisa bikin dia senewen kayak gini. Kira-kira dia bakal seseneng apa ya? Pas lihat aku. Jiang Chen pasti kangen banget sama aku kan? Pas Guancing lagi asik ngehalu. Sesosok cowok yang sangat dia kenal jalan ke arahnya. Yap, itu aku. Cuma pakai kaos putih polos, biasa. Tapi kelihatan seger dan penuh energi banget. Mataku juga kelihatan cerah dan hidup. Ini adalah versi diriku yang belum pernah Guancing lihat sebelumnya. Dia langsung refleks melangkah maju, tapi tiba-tiba aku kesandung dan hampir aja kepeleset.
Duh, untung aja kaos pemberian dari Xiao di sini nggak kotor. Aku buru-buru nepuk-nepuk debu di tanganku biar nggak kena baju. Tapi pas aku dongak dan ngeliat Guanqing berdiri di depanku, muka aku langsung berubah drastis. Aku kucek mata berkali-kali karena bener-bener nggak percaya sama apa yang aku lihat. Guanqing? Guanqing nggak peka sama tatapan syok di mataku. Dia malah lari ke arahku sambil teriak kegirangan. Jungchen, aku kangen banget sama kamu. Dia langsung mau meluk aku, erat-erat. Tapi aku langsung refleks mundur jauh-jauh. Tatapanku dingin sedingin es dan nadaku bener-bener penuh penolakan. Kok kamu bisa ada di sini? Jangan-jangan dia juga dapat misi dari sistem. Guanqing langsung ngerasa nyesek pas lihat sikap dinginku di bayangan dia. Aku harusnya senang setengah mati pas ketemu dia lagi. Kok sekarang aku malah ngejauh? Jungchen, kamu nggak seneng ya ketemu aku? Aku tuh berjuang mati-matian loh buat datang ke duniamu. Belum sempet dia selesai ngomong, aku langsung potong kalimatnya. Guanqing, mending kamu balik aja deh. Aku udah punya kehidupan baru sekarang. Aku nggak mau lagi inget-inget masa lalu. Guanqing bener-bener shock ngeliat aku yang berubah drastis begini. Tapi nggak lama dia mulai mikir positif lagi. Dia pikir aku pasti cuma lagi ngambek sama dia. Ya wajar sih. Dulu kan dia jahat banget sama aku. Bahkan tega nyuruh aku buntungin tangan sendiri demi cowok lain. Jungchen, maafin aku ya soal yang dulu-dulu. Aku udah lihat semua video dan dengerin semua pesan suara yang kamu tinggalin. Aku bener-bener nggak tahu kalau selama ini kamu tersiksa banget. Aku datang ke sini buat minta maaf dan sekarang aku udah sadar orang yang bener-bener aku cinta itu bukan Song Jinian tapi kamu. Tanpa kamu, dunia aku rasanya hampa banget. Kamu mau kan ikut aku pulang? Matanya berkaca-kaca penuh harap sambil bilang, aku bakal mencintai kamu dengan sepenuh hati dan nggak akan pernah bikin kamu sedih lagi. Aku cuma bisa menghela napas pasrah ngeliat tingkah sok puitisnya Guanqing ini. Aku nggak tahu gimana caranya dia bisa nyasar ke duniaku atau misi gila apa yang dikasih sistem ke dia. Tapi tebakanku sih paling cuma buat dapat maaf dari aku. Padahal aku udah nggak peduli lagi sama semua penderitaanku yang dulu. Asalkan itu bisa bawa Xiao kembali ke sisiku. Semua pengorbananku sepadan. Aku pun ngehela napas panjang dan berkata, Guanqing, kayaknya omonganku kemarin kurang jelas ya. Sekarang aku tegasin sekali lagi, yang lalu biarlah berlalu. Aku nggak bakal benci kamu, tapi di antara kita udah gak ada harapan lagi. Aku ninggalin HP itu dulu cuma biar kamu tahu sifat asli si bajingan Song Jinian itu. Sekarang setelah kamu tahu, bisa berharap kamu dapat jodoh yang baik nanti. Kita udah impas, nggak ada utang budi apa-apa lagi. Habis ngomong gitu, aku langsung balik badan dan pergi. Guanqing cuma bisa berdiri mematung sambil bengong. Dia ngeliatin punggungku yang makin menjauh. Bener-bener nggak habis pikir kenapa cowok yang dulu cinta mati sama dia bisa berubah sedingin ini dalam sekejap. Dia bahkan ngerasa kalau aku yang sekarang tuh beda banget sama yang dulu. Sikapku sama sekali nggak heboh atau seneng kayak yang dia bayangin. Melainkan datar banget, bahkan terkesan dingin tanpa perasaan. Dia nggak paham gimana bisa seseorang berubah drastis cuma dalam waktu beberapa hari. Apa jangan-jangan aku cuma lagi emosi? Makanya aku sengaja ngomong ketus kayak gitu buat ngeluapin emosi. Guanqing langsung narik napas dalam-dalam sambil ngepalin tangannya erat-erat. Pokoknya dia harus bisa naklukin aku lagi. Dia yakin asal aku mau maafin dia, hubungan kami bakal balik mesra kayak dulu. Lagian waktunya masih ada 7 hari lagi. Dulu kan aku bucin banget sama dia. Jadi dia yakin pasti bikin aku lulu lagi. Sementara itu setelah ninggalin Guanqing, aku langsung pulang ke rumah. Tapi pas sampai ternyata Xiao lagi nggak ada di rumah. Cuma ada selembar kertas catatan di atas meja makan. Jungchen, hari ini aku ada lembur ya. Makanannya udah aku taruh di kulkas. Jangan lupa dipanasin terus, langsung dimakan ya. Pas baca tulisan tangan yang khas itu, hatiku langsung ngerasa anget banget. Rasanya persis kayak waktu 3 tahun yang lalu. Xiao emang selalu nyiapin makanan buat aku tiap kali dia lembur. Bahkan pas dia lagi capek-capeknya pun, kebaikan dan perhatian tulusnya nggak pernah berubah sedikit pun. Sambil tersenyum, aku ngambil makanan itu dari kulkas. Terus aku panasin. Tapi pas suapan pertama masuk ke mulut, mataku mendadak berkaca-caca. Rasanya bener-bener nggak berubah. Aku udah kangen banget sama masakan ini selama 3 tahun penuh. Sambil nangis sesenggukan, aku langsung lahap makanannya dengan rakus. Pas banget Xiao baru pulang dan ngeliat aku lagi nangis sambil makan. Dia langsung kebingungan, setengah mati. Loh, kamu kenapa nangis? Makanannya nggak enak ya? Dengar perhatiannya yang begitu tulus, air mataku malah makin deras mengalir. Dulu dia juga selalu sepeduli ini sama aku. Walaupun Xiao itu cewek, tapi dia selalu berusaha ngelindungin aku. Waktu kami baru lulus kuliah dulu dan belum punya uang sepeser pun, Xiao rela cuma makan sayur sisa demi mastiin aku bisa dapet jatah makan paha ayam yang bergizi. Baju-bajunya dicuci sampai hampir transparan, tapi dia masih aja nabung uang buat beliin aku baju baru. Bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, dia juga ninggalin harapan buat bertahan hidup ke aku. Dan setelah aku balik ke masa lalu, aku ada di posisi Xiao. Baru, selama 2 tahun itu aku sadar betapa susahnya hidup Xiao selama bertahun-tahun ini. Aku ngusap air mataku dan bilang, nggak kangen-kangen amat kok. Xiao,
senyum lembut. Kalau kamu suka, sekarang aku bakal buatin ini buat kamu tiap hari. Dengar kata-kata itu, hatiku rasanya hangat banget. Punya istri kayak gini, apalagi sih yang kurang? Biarpun dia lupa semua ingatan masa lalu kita, tapi dia tetap peduli sama aku. Besok paginya, pas aku baru aja turun ke bawah, aku lihat Guancing udah nungguin di sana. Kayaknya dia begadang semalaman. Badannya diselimuti kabut dingin. Guancing emang punya wajah yang cantik luar biasa. Biarpun kurang tidur semalaman, dia tetap kelihatan sangat cantik dan mencolok banget. Bener-bener menonjol di tengah keramaian. Banyak cowok di sekitar situ yang terpesona sama pandangannya, tapi dia cuek aja. Begitu Guancing lihat aku, matanya langsung berbinar. Kamu udah bangun, aku beliin susu kedelai kesukaanmu dulu. Sambil ngomong gitu dia ngeluarin segelas susu kedelai yang masih anget dari balik bajunya, senyum, terus nyerahin ke aku. Tapi aku sama sekali nggak seneng dapet perhatian dari dia. Aku malah kelihatan pasrah. Makasih ya, tapi kan aku udah bilang kalau yang lalu biarlah berlalu. Aku pengen jalanin hidupku sendiri. Kenapa kamu masih ganggu aku? Jungchen, aku cuma mau nebus kesalahanku ke kamu. Guancing melangkah maju. Matanya penuh kesedihan dan rasa bersalah. Nggak usah aku nolak keras. Guancing, biar ku pertegas lagi ya. Yang udah berlalu ya udah. Aku nggak nyalahin kamu. Jadi nggak ada yang perlu ditebus. Kamu bukan dari dunia ini, mending balik aja dan jalanin hidupmu sendiri. Mataku udah mulai nunjukin rasa risih. Demi bisa bangkitin Xiao. Dulu aku nurutin semua kemauan Guancing. Kita berdua cuma saling memanfaatkan demi tujuan masing-masing. Makanya aku nggak pernah nyalahin dia. Tapi Guancing malah terus-terusan ngeganggu hidupku. Sumpah, risih banget. Kita itu kayak dua garis sejajar. Pertemuan singkat kita kemarin cuma karena takdir. Sekarang semuanya udah berakhir. Masing-masing harus balik ke dunianya sendiri. Guancing bingung. Jungchen, aku nggak paham. Dulu, kamu jelas-jelas cinta banget sama aku. Kenapa dalam beberapa hari aja kamu bisa berubah total jadi orang lain? Aku nggak percaya perasaan kita selama 2 tahun tuh palsu. Aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Lihat Guancing, terus-terusan nanya kayak gitu. Dia nggak punya pilihan selain bilang dengan serius. Gimana kalau aku bilang semuanya cuma pura-pura? Kata-kata ini rasanya kayak disambar petir di siang bolong. Guancing bener-bener shock. Nggak mungkin, gimana bisa? Pikirnya, semuanya cuma pura-pura. Tapi kalau emang palsu, kenapa dia bisa bertahan sampai 3 tahun? Guancing bener-bener linglung saat itu. Dia nggak mau percaya dan nggak bakal sudi buat percaya. Dia bergantung banget sama aku. Demi cinta, dia datang ke dunia ini dengan keberanian yang luar biasa. Kalau aku nggak cinta sama dia, terus apalagi alasan dia buat bertahan hidup? Dia cuma bisa terus ngeyakinin dirinya sendiri kalau aku cuma lagi marah aja sama dia. Begitu emosiku reda, aku pasti bakal bersikap kayak dulu lagi. Dia harus ngomong langsung sama aku biar semuanya jelas. Sayangnya beberapa hari berikutnya aku malah terus ngehindar dari dia. Guancing nggak pernah dapat kesempatan itu. Aku ngajak Xiao ke taman bermain. Aku pengen ngunjungin tempat lama itu lagi buat mancing ingatan masa lalu Xiao. Jillian emang tetap baik banget sama aku, tapi dibandingin dulu sekarang dia agak lebih sungkan dan jaga jarak. Aku berharap dia bisa kayak dulu lagi. Untungnya si Lian nggak tega nolak dan tetap setuju. Hari itu aku seneng banget, tapi tanpa diduga musibah datang pas kita lagi nyebrang jalan. Ada supir mabok yang kehilangan kendali mobilnya dan langsung meluncur ke arah Xiao. Bener-bener ngarah ke Xiao. Ingatan menyakitkan dari 3 tahun lalu langsung kebayang lagi di kepalaku. Xiao yang bersimbah darah. Kejadian pas dia ambruk di pelukanku masih kebayang jelas banget. Aku nggak boleh ngebiarin tragedi itu terulang lagi. Di detik-detik menegangkan itu, aku langsung dorong Xiao sambil senyum tipis yang penuh kepasrahan. Dulu kamu yang lindungin aku, sekarang giliran aku yang lindungin kamu. Aku pun perlahan nutup mata. Berakak! Suara hantaman keras kedengeran, tapi rasa sakit yang kubayangin malah nggak ada sama sekali. Refleks aku buka mata dan langsung panik pas lihat orang yang ngehadang di depanku ternyata Guancing. Saat itu jidatnya udah bersimbah darah segar yang merah pekat. Matanya merem rapat. Akhirnya orang-orang di sekitar baru pada sadar dan teriak, "Cepet panggil ambulans. Ada kecelakaan di sini." Aku juga panik setengah mati. Gak nyangka banget kalau Guancing bakal pasang badan buat aku. Apa dia udah gila? Tanpa pikir panjang, aku langsung gendong Guancing dan lari ke arah ambulans. Xiao yang emang dasarnya baik banget langsung ikutan menyusul. Lampu ruang UGD pun menyala. Nah, aku duduk gelisah di luar ruang operasi. Biarpun aku udah nggak ada rasa lagi sama Guancing, tapi lihat dia ketabrak mobil demi aku. Mana mungkin aku bisa tenang aja? Si Luo lihat mukaku yang pucet, terus megang tanganku yang dingin banget. Kamu kenal cewek ini kan? Ekspresimu pas dia ketabrak tadi nggak kayak lagi lihat orang asing. Setelah lama diem, aku gantian megang erat tangan Xiao yang lembut. Megang tangan lembut Yishi, erat-erat. Ada yang mau aku akuin ke kamu. Biarpun ini kedengerannya aneh banget, aku bilang, aku sendiri bahkan ngerasa omonganku ini susah dipercaya. Xiao bilang ke aku dengan lembut, ngomong aja. Apapun yang kamu bilang, aku bakal percaya kok. Akhirnya aku ceritain semua yang udah terjadi selama 3 tahun terakhir ini ke Xiao. Dulu,
Demi bisa bangkitin kamu, aku masuk ke dusinanya Guancing. Sistem ngasih aku misi buat nurutin semua kemauannya sampai ajal menjemput. Sejak saat itu, aku selalu ada di samping Guancing tiap hari. Selama 3 tahun ini, bener-bener selama 3 tahun, aku selalu berjuang, pasang badan buat dia, beresin semua masalahnya. Dan bahkan sampai motong tangan cowok yang dia cintai di akhir cerita. Tapi cowok yang dicintai Guancing itu bukan orang bener. Dia berkali-kali ngejebak aku di dunia itu. Untungnya aku ngerekam semua bukti kejahatannya. Guancing pasti nyesel setelah lihat bukti itu. Makanya dia nyariin aku ke sini. Sejujurnya, aku nggak benci dia. Aku nggak benci siapapun. Asalkan aku bisa ngehidupin kamu lagi, aku rela nanggung penderitaan apapun demi kamu. Mataku pun tertunduk lesu. Tapi setelah aku balik ke sini, aku baru tahu kalau kamu udah bener-bener lupain aku. Aku tahu ini kedengarannya nggak masuk akal. Tapi ini nyata. Sambil ngomong gitu, aku nyingsing lengan bajuku, terus nunjukin bekas luka di telapak tanganku ke Xiao. Segala hal bisa aja hilang, tapi bekas luka bakar ini nggak akan pernah pudar. Xiao lihat bekas lukaku dengan tatapan sedih banget, matanya mulai berkaca-kaca memerah, terus dia meluk pundakku erat-erat. Aku percaya sama kamu, tapi aku belum inget sepenuhnya tentang masa lalu kita. Bisa kasih aku sedikit waktu lagi? Aku pasti bakal inget kamu lagi kok. Aku ngangguk mantap, terus diam-diam aku bikin keputusan di dalam hati. Setelah operasi selesai, dokter langsung bergegas keluar. Siapa anggota keluarga dari Nona Su? Gue langsung maju ke depan. Saya, dok, Nona Su cuma luka luar ringan aja dan udah sadar kok. Pihak keluarga udah boleh masuk. Gue ngangguk, terus ngehela napas panjang sebelum melangkah masuk ke ruang operasi. Pas gue ning buka mata, dia langsung ngelihat gue dengan tatapan yang seneng banget. Di situ gue langsung angkat bicara. Guancing, ada yang mau gue omongin sama lo. Senyum di bibir Guancing seketika membeku. Tiba-tiba dia ngerasa pengen kabur dari sana. Entah kenapa dia dapat firasat buruk. Apa yang bakal gue omongin ini pasti bakal berat banget buat dia terima. Tapi ya udahlah. Gue sebenarnya nggak mau nyakitin Guancing. Tapi kalau dia terus-terusan dibohongin, itu malah bakal jauh lebih kejam. Meskipun gue selalu nurutin semua kemauannya, tapi gue emang udah mainin perasaannya. Padahal awalnya kita berdua tuh impas. Tapi kemarin Guancing malah nekat nyelamatin gue. Hal ini bikin gue ngerasa nggak enak hati. Makanya gue rasa Guancing harus tahu kebenaran di balik semua ini. Gue pun menarik napas dalam-dalam. Guancing, jujur ya, dari awal gue tuh udah bohongin lo. Gue deketin lo bukan karena gue suka sama lo, tapi demi ngehidupin kembali cinta sejati gue. Begitu kalimat itu keluar dari mulut gue, muka Guancing langsung pucat pasi, bibirnya langsung kehilangan warna merahnya. Aku nggak percaya, Yang Chen. Apa kamu ngomong begini cuma biar aku nyerah dan ngelepasin kamu? Gue mulai cerita ke dia. 3 tahun yang lalu, gue dan pacar gue ngalamin kecelakaan beruntun pas lagi jalan mau daftar nikah. Waktu itu, dia ngorbanin dirinya demi nyelamatin gue sampai akhirnya meninggal karena luka-lukanya yang parah banget. Saat itu juga bener-bener jatuh ke jurang keputusasaan yang paling dalam. Sampai akhirnya ada sistem yang bilang ke gue, asalkan gue transmigrasi ke dunia, lo dan nurutin semua kemauannya lo sampai ajal menjemput, pacar gue bisa hidup lagi. Dan lo adalah misi yang harus gue selesain. Tapi waktu itu, gue harus cari alasan biar bisa terus ada di samping lo. Gue terpaksa bilang kalau gue jatuh cinta pada pandangan pertama sama lo, dan lo sama sekali gak pernah sadar. Meskipun gue rela ngelakuin apa aja demi lo, tapi gue gak punya perasaan sedikit pun sama lo. Semua perlakuan manis gue ke lo itu cuma formalitas buat nuntasin tugas. Waktu itu, lo sempet denger gue ngigau kalau gue bakal pergi. Itu karena waktu itu hitung mundur kematian gue sisa 7 hari lagi. Alasan, kenapa gue berkali-kali ngerasain maut demi nyelamatin lo? Bukan karena gue cinta sama lo, tapi karena kalau mau lo mati, misi gue bakal langsung gagal total. Hari itu di taman bermain juga bukan buat nyenengin lo, tapi karena hari itu adalah hari jadian gue sama pacar gue. Terus alasan gue nyimpen HP itu karena gue nggak tega lihat lo terus-terusan dibohongin sama Song Jinian. Jadi sebenarnya gue nggak pernah beneran marah sama lo, dan gue juga nggak butuh ganti rugi apa-apa dari lo, karena dari awal sampai akhir gue cuma ngejalanin misi. Sekarang misi gue udah selesai. Gue udah balik ke dunia asal gue dan berhasil ngehidupin kembali pacar gue. Keinginan gue udah terwujud. Sedangkan buat lo, maaf ya, gue gak pernah cinta sama lo. Semua hal manis selama 3 tahun itu cuma ilusi belaka karena gue emang gak cinta sama lo. Makanya gue gak pernah ngerasa cemburu atau posesif sama lo karena gue gak cinta sama lo. Gue bisa biasa aja pas ngelihat lo jalan sama cowok lain karena gue emang gak cinta sama lo. Itulah kenapa gue bisa pergi begitu aja tanpa ragu sedikit pun. Gue narik napas dalam-dalam. Dari awal sampai akhir semuanya cuma kepalsuan. Detik itu juga Guancing langsung matung di tempat. Gue gak pernah bahas soal ini sebelumnya, makanya dia gak pernah ngeh. Tapi sekarang semua kebenaran pahit udah dibongkar di depan matanya. Guancing akhirnya paham semua kejanggalan dari sikap gue selama ini. Ternyata cowok ini emang gak pernah cinta sama dia. Semua perhatian dan ketulusan itu bukan buat dia. Pantesan tiap kali cowok ini natap dia, rasanya kayak lagi ngelihat orang lain di balik dirinya. Di momen ini,
Guancing akhirnya ngerti arti ucapan gue dulu. Kehadiran gue cuma buat ngabulin semua keinginan lo. Waktu itu dia benar-benar terbuai sama cinta gue yang membara. Tapi sekarang ternyata semuanya cuma demi misi. Dia dengan kepedeannya ngira kalau gue cinta mati sama dia melebihi nyawa gue sendiri. Haha, ternyata ujung-ujungnya cuma dia yang jadi badut di sini. Guancing senyum getir sambil nahan air matanya yang hampir tumpah. Gue cuma bisa duduk diem di sampingnya. Benang kusut cinta dan benci di antara kami udah terlalu rumit. Sekarang gue pun nggak tahu lagi siapa yang sebenarnya ngutang budi. Gue diem-diem nemenin Guancing semalaman suntuk. Besok paginya dia udah rapi dari subuh. Dengan wajah pucat, dia natap gue lekat-lekat. Jongchan, aku udah mau pergi nih. Boleh nggak minta pelukan terakhir dari kamu? Hari ini adalah hari ke-7 sekaligus hari terakhirnya. Dia udah tahu akhir tragis kayak gimana yang bakal dia hadapi. Tapi dia masih tetap pengen ngerasain sisa kehangatan terakhir dari gue. Dulu pas masih bareng, dia nggak pernah tahu cara ngehargai gue. Sekarang pas dia mau serius menghargainya, semuanya udah telat banget. Gue udah punya cinta sejati gue sendiri. Semalaman dia terus mikir, andai aja selama 3 tahun ini, dia memperlakukan gue dengan baik. Apa akhir kisah kita bakal beda? Wajah Guancing penuh dengan rasa sesal yang mendalam. Baru sekarang dia sadar kalau semua langkah yang dia ambil itu salah besar. Sekarang dia cuma pengen manfaatin sisa waktunya yang tinggal dikit buat manjain dirinya sekali lagi. Gue cuma bisa ngegeleng sambil menghela napas. Gue nggak meluk dia, tapi cuma nepuk-nepuk pundaknya biar dia tenang. Guancing sebenarnya nggak jahat kok, cuman emang bocah manja aja. Gue juga berharap dia bisa balik ke dunia asalnya dan ngejalanin hidupnya dengan baik di sana. Tapi Guancing nggak puas cuma dapet hiburan kecil kayak gini. Dia mau narik gue ke dalam pelukannya, tapi tiba-tiba gue mencium aroma wangi bunga yang sangat familiar. Wajah lembut Xiao mendadak muncul di depan mata. Tapi yang bikin gue makin kaget, tatapan mata Xiao ke gue nggak lagi dingin atau canggung, melainkan penuh dengan binar cinta, kayak orang yang baru nemuin harta karunnya yang sempat hilang. Dia udah inget semuanya. Akhirnya dia inget. Xiao natap Guancing dan bilang, Nona Su, maaf ya, dia ini cowok gue. Jadi biar gue aja yang meluk lo sebagai gantinya. Terus dia langsung meluk Guancing dengan santai. Mata gue seketika memerah. Perjuangan nunggu sekian lama, akhirnya kebayar. Sampai gue nggak bisa nahan tangis karena saking emosionalnya. Xiao, akhirnya kamu inget semuanya. Xiao balik badan dan langsung ngasih senyuman lebar. Iya, sekarang aku udah inget semuanya kok. Guancing ngelihat kemesraan mereka yang bikin matanya perih. Sambil nahan air mata, dia tetap berusaha tulus ngasih restu. Jongchan, aku doain kamu bahagia ya. Detik itu juga, gue langsung buru-buru ngusap air mata gue dan ngangguk sambil senyum ke dia. Gue juga berharap lo bisa nemuin kebahagiaan lo sendiri. Cepetan balik ke dunia lo ya. Saat itu, gue sama sekali nggak tahu apa yang bakal dihadapi sama Guancing. Guancing emang sengaja nggak mau ngomong soal penderitaan itu ke gue. Dia cuma pengen gunain sisa tenaga terakhirnya buat ngukir sosok gue dalam-dalam di ingatannya. Tiba-tiba, suara mekanis sistem di kepala gue bunyi lagi. Halo, Inang. Batas waktu 7 hari telah berakhir. Hasil pemindahan sistem menunjukkan bahwa misi Anda gagal total. Harap bersiap-siap. Anda akan kehilangan kecantikan, kekayaan, kekuasaan, dan segala hal yang Anda miliki. Guancing memejamkan matanya dengan pasrah, lalu seketika lenyap dari tempat itu. Gue natap kosong ke arah hilangnya Guancing, terus langsung meluk erat Xiao. Badan gue gemeteran parah. Untung aja aku bisa nemuin kamu lagi. Untung aja aku nggak nyerah selama 3 tahun ini. Xiao juga meluk gue dengan erat banget. Jongchong, aku nggak bakal pernah ngelepasin tangan kamu lagi.